Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 721. Hehe, adik Yu, aku ingin tahu apakah Tuan Ye ada di rumah. Gu Hong menebalkan kulitnya dan bertanya. Gu Hong awalnya adalah seorang pelayan. Keterampilan tidak tahu malu ini jauh lebih kuat daripada seniman bela diri tingkat bawah seperti Yu Ming. Seperti sebelumnya, dia takut akan kemarahan Gu Changxun dan tidak memberikan wajah Yu Ming sama sekali, dan menghabisi Ye Yuan dengan satu pukulan verbal. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain datang ke pintunya untuk mengemis. Dia bahkan menebalkan wajahnya dan menyapa Yu Ming dengan sangat akrab juga. Yu Ming mencibir saat melihat situasinya dan berkata, "Bukankah ini Tuan Gu? Jangan memanggil orang rendahan sepertiku sebagai saudaramu untuk menghindari penurunan statusmu." Perut Yu Ming penuh kebencian terhadap Gu Hong. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali wajah dengan benar. Dia masih memendam rasa jengkel terhadap kata-kata Gu Hong terakhir kali. Tapi Gu Hong sama sekali tidak peduli dengan sarkasme dalam kata-kata Yu Ming. Dia masih memiliki pandangan yang menarik ketika dia berkata, "Lihatlah apa yang kamu katakan, aku hanyalah pelayan keluarga Gu, dan aku juga orang miskin di kota kemewahan kuno ini. Mengapa adik Yu harus mempersulit kakak? Saya tahu bahwa adik Yu masih tidak senang dengan Genesis hari itu. Tapi kakak juga mengalami kesulitan bukan? Hari ini, kakak pertama datang untuk mencari Tuan Ye untuk mengambil tindakan. Hal lain adalah datang secara khusus dan meminta maaf kepada adik Yu." Seseorang harus mengakui bahwa Gu Hong ini memang memiliki keterampilan. Kata-kata yang diucapkan tidak bercela, meluncur ringan atas Genesis hari itu. Jika itu hanya anak laki-laki muda dan tidak berpengalaman, dia mungkin akan segera meneteskan air mata rasa terima kasih, menyebut Yu Ming sebagai saudara laki-lakinya. Tidak peduli seberapa buruk hubungan Yu Ming, dia juga rubah tua yang cerdik. Untuk Gu Hong ingin menarik wol ke matanya dengan begitu mudah, bagaimana mungkin itu menjadi sesuatu yang mudah? "Heh, pelayan Gu, jangan beri aku alasan itu, apapun yang Anda miliki. Cepat katakan, jika tidak ada apa-apa, langsung pergi untukku. Tuan Ye sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan pelayan sepertimu," kata Yu Ming acuh tak acuh. Yu Ming merasa lega di dalam hatinya. Ini baru beberapa hari, dan semua wajah yang bisa ditemukan semuanya kembali. "Bukankah kamu mengusirku pada hari itu? Sekarang, enyahlah sejauh yang kamu bisa dapatkan untukku. Bukankah Anda mengatakan bahwa aku tidak setingkat dengan Anda Tuan pada hari itu? Hehe, sekarang, kamu adalah pelayan." Beberapa hari berlalu, hubungan Yu Ming dengan Ye Yuan sudah mengalami perubahan besar. Meskipun Ye Yuan terus memanggilnya sebagai kakak laki-lakinya, Yu Ming memiliki kesadaran diri bahwa dia berada pada level yang sama sekali berbeda dengan Ye Yuan. Lihat saja, orang seperti apa yang berurusan dengan Tuan Ye. Jun Tianyu, Luo Fang, Sun Maoseng, siapa di antara mereka yang bukan tokoh utama di kota kemewahan kuno di mana seluruh kota akan bergetar ketika mereka menginjak kaki. Namun meski begitu, Ye Yuan masih memberi Yu Ming perasaan yang mirip dengan hembusan angin musim semi. Yu Ming melihat dengan jelas bahwa yang berubah hanyalah statusnya, tapi sikap Ye Yuan terhadapnya tidak berbeda dari awal. Jadi di mata Yu Ming, Gu Hong benar-benar hanya seorang pelayan, sedangkan identitasnya jauh lebih tinggi dari Gu Hong. Gu Hong jelas-jelas datang dengan membelakangi dinding kali ini dan sudah siap untuk memainkan ketidakberdayaannya secara maksimal. "Tujuan saya datang, apakah adik Yu masih belum jelas? Gu ini ingin meminta audiensi dengan Tuan Ye dan mengundangnya untuk melihat penyakit nona sulung. Istilah apapun yang ada, Tuan Ye dapat dengan bebas mengatakannya." Saat dia berbicara, Gu Hong mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Yu Ming, berkata dengan tatapan menjilat, "Ini adalah token kecil dari kakak, adik Yu. Terimalah. Setelah masalah selesai, kakak masih memiliki sedikit sesuatu. Saya tahu bahwa adik adalah favorit guru Ye. Selama adik membuat pengecualian untuk kakak, masalah ini, kita bisa menyelesaikannya melalui musyawarah di lain waktu." Gu Hong merasakan sakit di hatinya. Dia menghabiskan satu lengan dan satu kaki kali ini untuk memperbaiki hubungannya dengan Yu Ming. Di cincin penyimpanan itu, ada 1000 kristal esensi bumi tingkat rendah. Dan 1000 kristal esensi bumi tingkat rendah ini sudah 1/5 dari tabungannya.
Seseorang harus tahu bahwa kristal esensi bumi tingkat rendah dan poin prestasi dapat ditukar satu untuk satu. Yang juga berarti bahwa Gu Hong memberi Yu Ming 1000 poin prestasi sekaligus. Ini benar-benar jumlah yang sangat besar. Yu Ming menggunakan indera ilahi untuk memeriksa cincin penyimpanan dan juga berdebar-debar karena kegembiraan di dalam hatinya. Orang tua ini benar-benar mengalami pendarahan kali ini. Tapi Yu Ming membuat ekspresi sulit di wajahnya dan berkata, "Ini, Steward Gu, bukannya aku tidak mau membantumu, sungguh Tuan Ye benar-benar sangat sibuk." Gu Hong menggertakkan giginya sampai mengeluarkan suara gerindra dan benar-benar mengeluarkan cincin penyimpanan lain, berkata, "Adik Yu, aku tentu saja tahu bahwa Tuan Ye sangat sibuk, hanya saja penyakit nona sulung keluarga kami. Anda juga mengetahuinya, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda bertingkat 7. Aku pun hanya punya sedikit tabungan ini." Gu Hong terlihat melarat, untuk diam-diam menyenangkan hati Yu Ming. Dia menerima cincin penyimpanan dan melihatnya. Di dalamnya memang ada beberapa barang bagus, nilainya mungkin sekitar 500 poin prestasi juga. "Baiklah kalau begitu, karena Steward Gu memiliki ketulusan seperti itu, saya akan pergi dan berbicara dengan Tuan Ye, mengenai apakah dia setuju atau tidak. Saya tidak berani menjamin," kata Yu Ming dengan susah payah. "Tidak masalah. Tidak masalah, saya tahu bahwa adik Yu adalah favorit guru. Guru pasti akan memberimu wajah ini." Gu Hong menyanjung Yu Ming dengan penuh semangat. Yu Ming secara alami juga menikmatinya. Dulu, dia bertingkah seperti pengemis di depan Gu Hong. Sekarang, angin keberuntungan berubah, giliran Gu Hong bertindak seperti pengemis di depannya. Rasa pencapaian balas dendam ini benar-benar menyegarkan. Yu Ming menyingkirkan 2 cincin penyimpanan, berbalik, dan memasuki manor. Saat sosoknya menghilang, wajah Gu Hong menjadi gelap. Orang bodoh yang buta dan sembrono, untuk benar-benar berani memanjat di atas kepalaku, berani ambil barang milikku. Sudah lelah hidup, setelah debu mengendap kali ini, aku tidak hanya akan membuatmu memuntahkan hal-hal ini, aku bahkan akan membiarkanmu menghilang sepenuhnya dari kota kemewahan kuno. Gu Hong mengertakkan gigi karena benci. "Haha, memuaskan, benar-benar terlalu memuaskan, adik Ye. Aku selalu menyelipkan ekorku di antara kedua kakiku dan bersikap patuh di kota kemewahan kuno ini. Siapapun yang saya temui, saya akan membungkuk dan mengikis. Hari ini, mendapat manfaat dari pergaulan dengan adik Ye. Saya akhirnya bisa mengangkat kepala saya tinggi-tinggi. Ini adalah hal-hal yang Gu Hong berikan padaku untuk menunjukkan kepatuhan. Kali ini, dia mengeluarkan banyak darah." Begitu dia memasuki rumah, seluruh tubuh Yu Ming merasa seperti melayang. Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Barang-barang itu diberikan kepadamu oleh Gu Hong dan juga utangnya padamu. Kamu harus menyimpannya untuk diri sendiri. Dia ingin mengambil nyawaku. Bagaimana hal kecil ini bisa membuatnya melewati rintangan? Apa yang ada di belakang adalah pertunjukan sesungguhnya." Yu Ming agak malu saat berkata, "Ini, adik laki-laki, saya masih tahu sedikit keterbatasan saya sendiri. Gu Hong memberiku ini semua karena wajah adik Ye, bagaimana saya bisa mengambilnya untuk diri saya sendiri?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Biarlah kamu mengambilnya, jadi ambil saja. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Jika kamu memperlakukan saya sebagai saudara laki-laki, maka simpanlah dengan baik untukku." Mendengar Ye Yuan berkata demikian, Yu Ming buru-buru berkata, "Baiklah, baiklah, baiklah, kalau begitu aku akan menyimpannya. Namun, saya telah melihat melalui Gu Hong ini secara menyeluruh saat ini. Orang ini bermuka dua, benar-benar bukan hal yang baik. Terakhir kali, dia bahkan mengirim Song Pan itu untuk membunuhmu. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain datang dan menundukkan kepalanya kepada kita. Tetapi saya merasa bahwa dia pasti akan menyimpan kebencian di dalam hatinya." Ye Yuan berkata sambil tertawa, "Gu Hong hanyalah orang yang tidak penting. Dia sama sekali tidak sebanding dengan usahaku untuk berurusan dengannya. Jika dia tetap diam, dia masih bisa hidup. Jika dia sendiri yang mengadili kematian, maka saya tidak bisa disalahkan." Bab 722, Gu Hong memasuki rumah Ye Yuan dengan gelisah. Sejujurnya, dia masih memiliki sedikit kepercayaan di hatinya terhadap Yu Ming, tapi menghadapi Ye Yuan, dia sama sekali tidak percaya diri. Meskipun hanya ada konfrontasi singkat sekali, kesan Gu Hong terhadap Ye Yuan sangat dalam. Karena Ye Yuan berkata agar Yu Ming mengembalikan penghinaan itu padanya, hari ini, itu benar-benar kembali padanya.
Pada saat itu, dia berpikir bahwa Ye Yuan memberikan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Tapi baru sekarang Gu Hong tahu bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan dan kepercayaan diri itu. Pada hari itu, Ye Yuan tidak berdebat dari awal sampai akhir, karena dia enggan untuk berdebat. Dibandingkan dengan berdebat, Ye Yuan lebih memilih menamparkan wajah dengan tindakan. Memasuki aula utama, Ye Yuan duduk di kursi kehormatan, di sampingnya, Jun Tianyu dan Liu Yiru duduk. Meskipun dia sudah lama mendengarnya, Gu Hong masih sangat terkejut di dalam hatinya. Hanya dalam beberapa hari Ye Yuan naik, dia sebenarnya sudah sejajar dengan Jun Tianyu yang membuat orang gemetar ketakutan saat mendengarnya. Yang rendahan ini, Gu Hong, memberi hormat kepada Tuan Jun. Tuan Ye, di depan Jun Tianyu, Gu Hong menurunkan postur tubuhnya sangat rendah. Bagaimanapun juga untuk datang ke sini hari ini, dia sudah lama bersiap untuk tidak tahu malu. Tapi kalimat pertamanya ini sudah membuat lubang di keranjang. Hanya untuk melihat Jun Tianyu mendengus dingin dan berkata, "Apakah semua pelayan keluarga Gu begitu bodoh dalam etiket? Ini adalah manor adik Ye, Anda tidak menghormati dia terlebih dahulu, tetapi Anda menghormati saya terlebih dahulu. Bahkan jika tidak di sini, adik Ye adalah penyelamat istriku. Dengan Anda melakukan ini, bukankah kamu membuatku menjadi tidak setia? Heh." Bentakan dingin ini langsung membuat lutut Gu Hong melunak, hingga jatuh berlutut. "Tuan Jun, maafkan kesalahanku yang rendah ini. Hamba tidak berniat menyinggungmu." Gu Hong bahkan siap mati. Akumulasi kekaguman Jun Tianyu di kota kemewahan kuno sangat luar biasa. Jadi hal pertama yang dipikirkan Gu Hong adalah memberi hormat kepada Tuan Jun. Siapa yang tahu bahwa dia tiba-tiba menimbulkan masalah besar? Anda adalah powerhouse alam pencerahan surga yang besar. Bagaimana Anda bisa mendapat peringkat di belakang bocah alam pelintas ilahi? Jika ini bukan rumah adik Ye, kamu pasti sudah mati sekarang. Ini adalah tempat adik Ye. Bagaimana menghukum secara alami tergantung padanya, pemilik tempat ini untuk memutuskan, Jun Tianyu berkata dengan bentakan dingin. Ketika Gu Hong mendengar, semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Yang di depannya ini tidak pernah membutuhkan alasan untuk membunuh orang sebelumnya. Selama dia merasa kamu pantas mati, kamu akan benar-benar mati. Poin ini, sudah ada banyak orang yang menggunakan hidup mereka untuk membuktikannya sebelumnya, tidak perlu masuk ke rincian. Tuan Ye, yang rendahan ini pantas mati, orang rendahan ini pantas mati. Saya memohon Guru Ye untuk mengampuni hidup saya. Gu Hong bersujud dengan panik, hampir membuat lubang besar di tanah. Dia tidak berani menggunakan energi esensi untuk melindungi tubuhnya sama sekali. Segera, memar besar terbentuk di kepalanya. "Kakak Jun, adik laki-laki baru saja pindah ke manor ini. Tidak bisa membunuh orang dengan baik setelah masuk. Itu tidak menguntungkan," Ye Yuan berkata dengan dingin. Gu Hong sangat gembira ketika dia mendengar dan buru-buru berkata, "Terima kasih banyak atas kebaikan Guru Ye untuk tidak membunuh. Terima kasih banyak atas anugerah Tuan Jun untuk tidak membunuh." Tapi Jun Tianyu berkata dengan dingin, "Hukuman mati bisa diampuni, tapi hukuman lain tetap sulit untuk dihilangkan." Selesai berbicara, Jun Tianyu mengayunkan jarinya sebagai pedang. Garis pedang Qi terbang melewati telinga Gu Hong dengan desir. Gu Hong hanya merasakan kesejukan di telinganya dan bahkan tidak bereaksi. Jika jari itu lebih miring sedikit lagi, kepalanya akan meledak seperti semangka. Tapi segera, rasa sakit yang menusuk menyerang bagian terdalam dari hatinya. Telingaku, Gu Hong menutupi telinganya dengan darah segar yang mengalir keluar, sakit hingga berguling-guling di lantai. "Buat keributan lagi, bahkan jika aku memberikan wajah adik Ye dan tidak membunuh Hemu di sini, tidak mungkin bagimu untuk kembali ke keluarga Gu hidup-hidup juga." Kata-kata Jun Tianyu sepertinya berasal dari dunia bawah. Bahkan jika Gu Hong terluka sampai hampir pingsan, dia segera berhenti melolong juga. Gu Hong menutupi telinganya, kesakitan sampai seluruh tubuhnya gemetar. Tapi dia tidak berani mengeluarkan suara, keringat mengalir di dahinya, mengotori luka di telinganya, membuatnya semakin menyakitkan seperti menuangkan minyak ke api. Jun Tianyu jelas bukan orang berpikiran sempit seperti ini. Dia sengaja mencari-cari kesalahan. Gu Hong ini hanyalah orang yang tidak penting baginya. Jika dia ingin membunuh Gu Hong, maka dia akan membunuh. Tapi jika Ye Yuan benar-benar menyinggung keluarga Gu karena ini, itu akan sangat buruk. Kehancuran keluarga Tao membuat keluarga bangsawan di kota kemewahan kuno ini juga waspada. Beberapa tahun ini,
Ketiga keluarga besar semuanya berkonsentrasi pada pembangunan. Kekuatan mereka mengalami peningkatan yang sangat besar. Meskipun Jun Tianyu tidak takut, dia memiliki perjanjian dengan Tuan Kota saat itu, untuk tidak membunuh pusat kekuatan alam pencerahan surga sesuka hatinya lagi. Kecuali dia tidak ingin tinggal di kota kemewahan kuno lagi. Wajah dari tiga keluarga besar, Jun Tianyu tidak akan memikirkan apapun. Tapi wajah Tuan Kota, Jun Tianyu masih harus mempertimbangkannya. Tuan Kota ditunjuk oleh Tanah Suci. Bahkan jika dia, Jun Tianyu, lebih kuat, dia tidak mungkin lebih kuat dari Tanah Suci juga. Oleh karena itu, Jun Tianyu melakukan sedikit hukuman hanya untuk menarik perhatian Ye Yuan. Lagi pula dia hanya bergerak untuk mengambil telinga. Keluarga Gu tidak akan berani melakukan apapun. Gu Hong menarik napas dingin di samping sambil berkata, kemarahan Master Ye juga diungkapkan, bisakah kamu mengambil tindakan, dan menyelamatkan Nona Sulung? Terhadap Gu Hong, Ye Yuan secara alami tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan. Dia sudah memiliki niat membunuh terhadapnya, tidak membunuhnya sudah memperhitungkan wajah keluarga Gu. Terhadap niat membunuh yang melintas di mata Gu Hong, Ye Yuan memilih untuk mengabaikannya. Dengan Jun Tianyu di sekitar, lupakan Gu Hong, bahkan seluruh keluarga Gu juga tidak berani menyentuhnya. Menyelamatkan orang memang tidak masalah, tapi kali ini berbeda dengan mengambil misi. Kamu tahu itu, aku sudah memberimu kesempatan, kata Ye Yuan acuh tak acuh. Ketika Gu Hong mendengar kalimat ini, sedikit penyesalan melintas di hatinya juga. Jika dia rela pada hari itu dan membiarkan Ye Yuan melihat penyakit Nona Sulung, dia pasti akan mendapatkan pujian kepala keluarga sekarang dan juga tidak akan kehilangan telinga karena hal ini. Tapi penyesalannya digantikan oleh kebencian dengan sangat cepat. Bahkan jika dia tidak berani melakukan apapun pada Ye Yuan, orang-orang di sekitar Ye Yuan, dia bisa menyentuhnya. Setelah hiruk-pikuk masalah ini berlalu, saya, Gu Hong, pasti akan memberitahu Anda bahwa saya tidak bisa diprovokasi. Itu semua kesalahan hamba rendahan ini, apapun syarat dari Tuan Ye jangan ragu untuk mengatakannya. Bahkan jika dia sangat membenci hatinya, Gu Hong tidak berani memiliki sedikit pun ketidakpuasan secara verbal, sebaliknya, dia masih menurunkan postur tubuhnya dengan sangat rendah. Aku ingin akta kepemilikan keluarga Gu untuk Balai Weharuman Mewah Jalan Kemewahan Kuno, Ye Yuan berkata dengan dingin. Apa, Aula Weharuman Mewah, saat Gu Hong menjadi gelisah, itu memperburuk lukanya lagi, sakit sampai wajahnya berkerut kesakitan. Begitulah Tuan Ye, ini juga terlalu. Bisakah Anda mengubah persyaratan? Gu Hong sangat ingin membunuh orang. Permintaan Ye Yuan ini menuntut harga yang terlalu tinggi. Namun, dia harus menahan diri, kalau tidak, yang mati adalah dirinya sendiri. Tidak ada negosiasi, entah setuju dengan persyaratan saya, atau kalian mencari orang lain yang lebih baik. Ye Yuan tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Orang rendahan tidak bisa membuat keputusan. Bisakah Anda mengizinkan orang rendahan ini untuk kembali dan melapor ke kepala keluarga, kata Gu Hong. Ye Yuan mengangguk dan berkata, bisa, beri aku balasan besok siang, atau yang lain, tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Bagaimana mungkin Gu Hong masih berani tinggal, menahan rasa sakit yang hebat di telinganya, dia bergegas kembali ke keluarga Gu. Setelah Gu Hong pergi, Jun Tianyu bertanya, adik Ye, syaratmu ini di luar dugaanku. Mungkinkah adik Ye berencana mendirikan sekte di kota kemewahan kuno ini? Bab 723, Aula Weharuman Mewah, bisakah seorang bocah alam pelintas ilahi yang sangat kecil mengelola Luxurian Fragrance Hall yang besar? Gu Changxun berkata sambil tertawa dingin. Kepala keluarga, bocah ini sama sekali tidak menghormati keluarga Gu kita dengan mengandalkan dukungan Jun Tianyu, kata Gu Hong dengan ekspresi kemarahan yang benar. Gu Changxun memandang Gu Hong dengan senyum yang bukan senyuman, menatap sampai dia merasa bersalah. Oh, Gu Hong, sepertinya beberapa tahun ini, aku terlalu memanjakanmu, Gu Changxun berkata dengan agak emosional. Jantung Gu Hong berdebar kencang, berlutut ke tanah dengan bunyi gedebuk saat dia berkata sambil meratap, Gu Hong tidak berani, benar-benar itu, sungguh mereka menggertak orang lain. Hehe, mereka menggertak orang lain? Mungkin kamu bertindak terlalu jauh dalam mengintimidasi orang lain sebelumnya kan? Sejujurnya, kamu bisa kembali hidup membuatku sangat terkejut. Sepertinya Jun Tianyu masih agak waspada terhadap Tuan Kota, kata Gu Changxun.
Semakin banyak Gu Hong mendengarkan, semakin terasa salah. Mungkinkah hal-hal yang dia lakukan di belakang punggung kepala keluarga, dia tahu semuanya. Begitu pikiran ini muncul, Gu Hong semakin terseduh-seduh sambil berkata dengan terisak-isak, "Kepala keluarga, kamu harus membela Gu Hong. Saya pergi untuk mengundang Ye Yuan untuk mengambil tindakan. Tetapi dia melumpuhkan telinga saya dengan kata apapun, ini hanya meremehkanmu." Gu Hong tidak menyadari bahwa ekspresi Gu Changxun berangsur-angsur menjadi dingin. "Gu Hong, ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu." Gu Hong gemetar, tiba-tiba menjadi tersadar. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan lagi dari mata kepala keluarga. Gu Hong adalah pria yang cerdik. Dia tahu bahwa semua miliknya diberikan oleh Gu Changxun. Dengan ini, dia tidak menahan apapun, langsung menceritakan semua hal yang terjadi beberapa hari ini. Tentu saja, apa yang dia katakan pasti memiliki beberapa perbedaan dari situasi sebenarnya, tapi tidak ada cara untuk memverifikasinya. Hal semacam ini, Gu Hong sudah lama mencapai kesempurnaan di dalamnya, bahkan Gu Changxun tidak bisa membedakan sedikit pun firasat juga. Seperti hari itu dia pergi untuk menghapus misi, dia bertemu dengan Ye Yuan dan Yu Ming. Ceritanya tentu saja kekuatan Ye Yuan sangat sedikit tetapi memandang rendah orang lain, bahkan lebih terlihat seperti penipu. Oleh karena itu sebabnya dia tidak membiarkan mereka masuk. Poin ini ditambah dengan syarat yang diajukan Ye Yuan membuat orang yang mendengarkan semakin merasa bahwa itu adalah kebenaran. Memang, setelah Gu Changxun selesai mendengarkan, rasa dingin dari sebelumnya berkurang banyak, dan dia berkata dengan dingin, "Beruntung kamu jujur. Jika kamu masih berani menyembunyikannya dengan sengaja, tanpa perlu Jun Tianyu mengambil tindakan, saya akan mengirimmu pergi juga." Gu Hong berkeringat deras di dalam hatinya, merasa seperti dia telah berkeliling satu putaran di sekitar gerbang neraka dan kembali. Tetapi dengan pemahamannya tentang Gu Changxun, dia seharusnya melewati rintangan kali ini. "Kepala keluarga, Gu Hong kacau sesaat, sehingga saya menyebabkan kesalahan besar. Kepala keluarga, tolong hukum." Hanya saja meskipun Ye Yuan tangguh, bawahan ini tidak percaya bahwa dia bahkan lebih kuat dari Tuan Suming. Itu sebabnya aku akan bergerak melawannya. Gu Hong menggunakan cara menyesatkan. Gu Changxun mengangguk dan berkata, "Sejujurnya, saya juga merasa sangat sulit untuk percaya bahwa bocah alam pelintas ilahi bisa lebih kuat daripada He Suming. Hanya saja penyakit King Er benar-benar tidak bisa ditunda. Jika dia menginginkan Luxurian Fragrance Hall, berikan padanya, selama dia bisa mengobati penyakit King Er." Pagi hari kedua, Jun Tianyu dan Ye Yuan datang ke keluarga Gu. Gu Changxun secara pribadi menyambut mereka. Di sisinya, ikut serta adalah orang tua yang tampak bijak. Setelah kedua belah pihak berbasa-basi, Gu Changxun berkata, "Tuan Ye, saya harus merepotkan Anda karena penyakit putri saya. Menerima uang orang lain untuk menghindarkan bencana bagi mereka, ini tentu saja bagian dari tugas Ye ini," kata Ye Yuan dengan tenang. Dia dan keluarga Gu mungkin akan sangat sulit untuk menjadi teman, jadi dia juga tidak sopan. Kecuali, orang tua itu berkata dengan senyum dingin, umurnya tidak tua, nadanya tidak kecil, seorang bayi yang rambutnya belum tumbuh sempurna justru berani mengabarkan diri sebagai seorang master, benar-benar tidak mengetahui luasnya langit dan bumi." Orang tua ini jelas adalah He Suming dari kata-kata Gu Changxun. Ye Yuan akan merawat penyakit putri Gu Changxun hari ini. Beberapa kata, dia tidak nyaman untuk mengatakannya. Mendatangkan He Suming di sini adalah untuk mengatakan kata-kata itu tidak nyaman untuk diucapkan. Ye Yuan memberinya pandangan sekilas dan berkata dengan acuh tak acuh. Pertama, menjadi lanjut usia seharusnya tidak menjadi penghalang ambisi. Mengobati penyakit dan menyembuhkan orang, kita harus melihat kemampuan yang sebenarnya, karena penyakit Nona Gu belum sembuh, maka diri Anda yang terhormat secara alami tidak memiliki kemampuan ini. Kedua, gelar master semuanya dipanggil oleh orang lain. Saya belum pernah mengaku sebelumnya, tetapi saya tidak pernah merasa bahwa memanggil saya sebagai master sama sekali tidak pantas. Ketiga, siapa kamu? Anda bahkan tidak mengenali lelaki tua ini dan benar-benar berani mengoceh liar di sini, belum pernah melihat penyakit ini dan Anda memiliki penampilan seperti Anda dapat menangani apa saja. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah seorang kaisar alkimia? He Suming sangat marah pada Ye Yuan sampai janggutnya berkibar dan dia melotot. "Lelucon yang luar biasa, kenapa aku harus mengenalmu? Juga, meskipun aku bukan kaisar alkimia, penyakit Nona Gu,
Aku pasti bisa mengobatinya, kata Ye Yuan dengan tawa dingin. Bocah sombong dan bodoh, hari ini, jika Anda tidak dapat mengobati penyakit King Er, saya akan membuat Anda membayar harga untuk kesombongan liarmu. He Suming benar-benar marah pada Ye Yuan. Tapi saat ini, Jun Tianyu yang tidak berbicara selama ini membuka mulutnya. Sepertinya Jun ini sudah terlalu lama tidak mengambil tindakan. Kota kemewahan kuno sudah memiliki beberapa orang yang tidak mengingat keberadaan Jun ini. Ancaman yang terang-terangan, tapi Jun Tianyu selalu mendominasi. Mengancam seorang suci alkimia di depan kepala tiga keluarga aristokrat besar. Hanya Jun Tianyu yang bisa melakukan itu. Gu Changxun di samping tiba-tiba mendapat kesan. Ye Yuan dan Jun Tianyu, dua orang yang berbaur bersama-sama adalah pasangan yang sempurna. Kedua orang ini menganggap semua orang di bawah perhatian mereka persis sama, menunjukkan kemiripan yang mencolok dari arogansi. He Suming tidak bisa menahan rasa dingin ketika mendengar itu. Momentum yang mengesankan tadi segera menghilang seperti kabut dan asap. Dia kehilangan akal karena marah akibat ucapan Ye Yuan sebelumnya dan benar-benar lupa bahwa Jun Tianyu ada di sampingnya selama ini. Jun Tianyu mengikuti tepat di sisi Ye Yuan hari ini terus-menerus, agak seperti pengikutnya, sangat mudah membuat orang mengabaikan keberadaannya. Haha, semua orang mengatakan lebih sedikit kata, Tuan Ye, Saudara Jun dan Saudara He adalah tamu terhormat Gu ini. Harmoni itu berharga. Harmoni itu berharga. Gu Changxun melihat bahwa momentumnya tidak tepat dan buru-buru keluar untuk memuluskan semuanya. He Suming mendengus dingin dan menoleh, tidak lagi berbicara. Kepala keluarga Gu, saya pikir sebaiknya kita tidak membuang waktu lagi. Mari kita langsung menuju putrimu di sana, kata Ye Yuan. Kesan Ye Yuan terhadap keluarga Gu tidak baik dan enggan membuang waktu di sini juga. Itu yang terbaik, kata Gu Changxun. Sekelompok orang memasuki ruang dalam keluarga Gu dan mengitari satu jalan memutar besar. Gu Changxun sebenarnya membawa Ye Yuan ke dalam penjara bawah tanah. Ini membuat Ye Yuan sangat terkejut, karena dia mengetahui dari Yu Ming di sana bahwa putri Gu Changxun ini adalah satu-satunya garis keturunan yang tersisa dari istri pertamanya. Gu Changxun biasanya sangat menyayanginya. Gu Changxun bahkan mengeluarkan Luxurian Fragrance Hall tanpa ragu-ragu untuk menyelamatkannya. Kasih sayang padanya bisa dilihat jelas. Tapi mengapa Gu Changxun benar-benar menguncinya di penjara bawah tanah yang tidak melihat matahari? Semakin jauh mereka berjalan, semakin dingin yang luar biasa. Saat mereka berjalan ke kedalaman, Ye Yuan melihat hamparan es. Di tempat tidur es berbaring seorang wanita mengenakan pakaian biru langit. Tapi tangan dan kaki wanita itu benar-benar diikat dengan rantai besi. Ini putriku, Gu Qing, sejak 3 tahun lalu. Dia mengalami gangguan jiwa, membunuh orang yang dilihatnya, tidak punya pilihan. Saya hanya bisa mengikat tangan dan kakinya, jelas Gu Changxun. Bab 724, bunuh kalian semua setan, aku akan membunuh Hemu. Ketika Gu Qing mengetahui bahwa ada orang datang, dia segera menjadi sangat kejam, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan ikatan rantai logam. Melihat situasi seperti ini, alis Ye Yuan sedikit menyatu juga. Nak, aku sudah menyiapkan Dream Soul Incense untukmu. Apakah Anda melakukannya sendiri? Seperti yang dia katakan, He Suming melemparkan dupa pendek ke Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak mengulurkan tangannya untuk menangkap, membiarkan dupa pendek itu jatuh ke tanah. Dupa jiwa mimpi adalah jenis aromatik yang bisa membuat orang masuk tidur. Itu memiliki fungsi menenangkan jiwa dan roh. Penyakit Gu Qing sulit bagi alkemis untuk memeriksa denyut nadinya. Dupa jiwa mimpi ini secara alami berguna. Melihat Ye Yuan seperti ini, He Suming sangat marah. Kamu bocah, apa artinya ini? Ye Yuan berkata dengan dingin, penyakit Nona Gu saat ini sedang dalam keadaan kambuh. Banyak hal yang berkaitan dengan penyakit secara alami akan terungkap pada saat ini. Anda menggunakan dupa jiwa mimpi untuk membuatnya tertidur. Bagaimana jika Anda salah mendiagnosis karena ini? Kamu bahkan tidak memiliki sedikit pengetahuan dasar ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda, alkimia Sein ini, bisa ada. He Suming tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Bocah nakal ini sebenarnya meragukan kekuatan alkemi Sein-nya. Tapi setiap kata Ye Yuan masuk akal. Dia sebenarnya tidak bisa membantah. Bahkan Gu Changxun dan Jun Tianyu di sisi yang tidak mengerti juga diam-diam menganggukkan kepala saat mendengarnya. Sangat jelas, argumen ini kuat. Gu Changxun tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik He Suming.
ketika dia mendiagnosis Guking, bukankah dia menggunakan Dream Soul Incense untuk membuat Guking tertidur? Benar-benar bodoh, jika tidak menggunakan dupa jiwa mimpi. Saya ingin melihat bagaimana Anda mengambil denyut nadi, He Suming berkata dengan senyum dingin. Merasakan tatapan Gu Changxun, wajah He Suming juga terbakar. Tapi jika tidak membuat Guking tertidur, bagaimana cara mengambil denyut nadinya? Kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan benar. Ye Yuan maju beberapa langkah dan mendekati Guking sedikit lagi. Kemudian, dia mengulurkan jari telunjuknya. Seutas benang sutra kuning pucat mengalir keluar dari jari telunjuknya. Benang halus ini sebenarnya dipadatkan dan dibentuk dari energi esensi. Melihat pemandangan ini, ekspresi He Suming tidak dapat menahan perubahan drastis saat dia membiarkan lidahnya terpeleset dan berkata, pembacaan denyut benang sutra esensi. Gu Changxun tidak tahu apa yang disebut pembacaan denyut benang sutra esensi. Tapi dia juga tahu dari ekspresi He Suming bahwa langkah Ye Yuan ini tampaknya sangat kuat, dan dia tidak bisa menahan perasaan lebih berharap. Guking ini lahir dari dia dan istri pertamanya. Kedua orang itu sangat mencintai, tapi istrinya meninggalkan dunia ini tidak lama setelah Guking lahir. Selain itu, Guking terlihat sangat mirip dengan istri pertamanya. Oleh karena itu, Gu Changxun juga selalu memanjakannya. Siapa yang mengira Guking akan benar-benar mendapatkan penyakit aneh seperti itu? Bahkan He Suming tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya juga. Bahkan jika Guking meninggalkannya juga, Gu Changxun akan benar-benar mengalami keruntuhan mental. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk menyetujui Ye Yuan, menggunakan Luxurian Fragrance Hall sebagai biaya diagnosis untuk mengobati Guking. Dan pada saat ini, benang sutra yang keluar dari Ye Yuan secara bertahap merayap ke lengan Guking, lalu mencapai meridian dari pergelangan tangannya. Melihat pemandangan ini, wajah Gu Changxun juga sedikit menunjukkan ekspresi kagum. Meskipun dia tidak tahu apa yang disebut pembacaan denyut benang sutra esensi, langkah Ye Yuan ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia luar biasa. Seniman bela diri memuntahkan energi esensi sebagian besar demi mengejar kekuatan penghancur yang lebih besar, kontrol terhadap energi esensi milik gaya kasar. Tapi gerakan Ye Yuan ini membutuhkan kontrol yang sangat baik atas energi esensi. Poin ini, bahkan dia, sebagai seniman bela diri alam pencerahan surga, tidak dapat mencapainya juga. Keterampilan semacam ini, tanpa melalui penempaan berulang kali, mustahil untuk dikuasai. Adapun He Suming, keheranan di hatinya bahkan lebih intens dibandingkan dengan Gu Changxun. Gu Changxun tidak tahu, tapi He Suming adalah pembangkit tenaga alchemy Sein. Satu-satunya pembangkit tenaga Sein alchemy di kota kemewahan kuno. Pembacaan denyut nadi benang sutra esensi ini adalah keterampilan membaca denyut nadi yang sangat mendalam. Itu memiliki persyaratan yang hampir menyimpang terhadap kontrol energi esensi dan kekuatan jiwa. He Suming juga telah mencoba melatih keterampilan ini sebelumnya, namun pada akhirnya, dia tetap menyerah karena terlalu sulit. Pembacaan denyut benang sutra esensi tidak hanya memadatkan energi esensi menjadi benang halus dan memasukkannya ke dalam tubuh seniman bela diri tidak sesederhana itu. Jika itu masalahnya, dia juga bisa melakukannya. Bagian tersulit dari pembacaan denyut nadi benang sutra adalah pemeriksaan di dalam tubuh seniman bela diri setelah memasuki meridian seniman bela diri. Kontrol energi esensi dalam hal ini tidak boleh memiliki penyimpangan sedikit pun. Kalau tidak, itu akan gagal dan bahkan merusak tubuh seniman bela diri. Ini adalah pertama kalinya He Suming melihat pembacaan denyut nadi benang sutra di penguasa alkimia realem yang berasal dari tubuh seorang junior. Sejauh yang dia tahu, mereka yang mampu menguasai skill ini semuanya adalah powerhouse di atas alchemy Sein. Bocah ini pasti sedang berakting. Dia sama sekali tidak memiliki cara untuk menyelidiki meridian Guking. Iya, harus seperti ini. Tak lama kemudian, Ye Yuan menarik energi esensinya. Utas energi esensi itu segera menghilang. Gu Changxun bertanya dengan tatapan penuh harap, "Tuan Ye, bagaimana penyakit anak saya?" Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, sedikit merepotkan. He Suming bersemangat saat dia mendengar dan langsung tertawa dingin sambil berkata, tidak bisa mendiagnosa berarti tidak bisa mendiagnosa, berpura-pura untuk apa? Seperti yang saya katakan, bagaimana pembacaan pulsa benang sutra esensi begitu mudah dikuasai? Aku hampir ditipu oleh Hemu, bajingan ini." Wajah Gu Changxun juga jatuh mengikutinya, suasana menjadi agak aneh sesaat.
Tapi Ye Yuan terlihat tenang saat dia berkata, "Begitukah? Masalah yang saya katakan bukan karena saya tidak punya cara, tetapi karena saya ingin tahu orang bodoh mana yang mengikat Nona Gu ke tempat tidur es ini." Si bodoh itu sama sekali tidak tahu tentang penyakit Nona Gu dan berasumsi bahwa lapisan es yang dalam 10.000 tahun ini dapat menekan mental iblis. Pada akhirnya, bukan saja tidak berpengaruh, malah memperburuk penyakitnya. Untuk apa kau melotot begitu marah? Aku tidak membicarakanmu." Semakin banyak Ye Yuan berbicara, semakin hitam wajah He Suming. Kemampuan Ye Yuan untuk memarahi belalang sambil menunjuk Murbei benar-benar berada di puncak kesempurnaan. Siapa lagi orang bodoh ini selain dia, He Suming? Wah, aku akui bahwa keterampilan verbalmu sangat mengesankan, karena Anda mengatakan bahwa lapisan es 10.000 tahun tidak berguna. Lalu katakan ada apa dengan King Er? He Suming berkata dengan wajah hitam. Ye Yuan berkata dengan takjub, "Oh, ini benar-benar kamu. Mungkinkah Anda, orang suci alkimia ini, dibeli dengan kristal esensi bumi, alchemy Sein mengobati penyakit orang? Tidak tahu tetapi berpura-pura tahu adalah hal yang sangat tabu. Anda bahkan tidak tahu poin ini? Anda bahkan tidak mengetahui penyakitnya dan berani membuat keluarga Gu mengikatnya ke lapisan es yang dalam 10.000 tahun. Aku benar-benar kagum dengan keberanianmu. Apakah Anda mencoba menyelamatkan orang atau menyakiti orang?" He Suming hampir meledak karena marah. Jika He Suming tidak ada, bahkan jika Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Gu Qing, dia juga akan memukul Ye Yuan sampai mati dengan satu telapak tangan. Tanpa ketegangan, Gu Changxun memberinya pandangan dengan arti yang mendalam lagi. "Wah, jika kamu ingin merajalela, tunggu sampai kamu memastikan penyakit King Er sebelum kamu merajalela." Anda terus menolak untuk mengatakan, mengalihkan perhatian kepala keluarga Gu. "Sebenarnya kamu tidak mengetahui penyebab penyakitnya kan?" He Suming berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, "Jujur, aku merasa reputasimu, orang suci alkimia ini, terlalu dibesar-besarkan. Anda bahkan tidak tahu beberapa pengetahuan dasar tentang alkemis. Ketika alkemis lain mengobati pasien, bukankah seharusnya Anda mundur sedikit? Saya tidak mengatakan secara alami karena saya khawatir Anda diam-diam akan belajar, tetapi dengan kecerdasan Anda, bahkan jika Anda diam-diam belajar, Anda mungkin juga tidak dapat mencapai standar alchemy Sein asli. Lupakan saja, jika Anda ingin belajar secara diam-diam, itu terserah Anda juga. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa penyebab sebenarnya dari penyakit Nona Gu adalah, tidak ada penyebab penyakit." Bab 725, tidak ada penyebab penyakit. Apakah Anda mempermainkan saya? Dengan ini, wajah Gu Changxun tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi hitam juga. Gu Qing dengan penampilan setengah mati ini, dan Ye Yuan sebenarnya mengatakan bahwa tidak ada penyebab penyakit, sungguh lelucon besar. "Haha, saya sudah mengatakan bahwa bocah ini sengaja mencoba bertingkah misterius kan? Dia sama sekali tidak tahu pembacaan denyut nadi benang sutra dan bahkan berpura-pura di depan kita. Benar-benar bodoh." Ye Yuan, kamu memotong telinga Gu Hong dan bahkan dengan tegas untuk meminta Luxurian Fragrance Hall. Sekarang, Anda benar-benar memberitahu saya bahwa tidak ada penyebab penyakit itu. Mungkinkah Anda benar-benar menganggap keluarga Gu saya mudah diganggu? Saudara Jun, Ye Yuan membodohi keluarga Gu saya seperti ini. Apakah Anda akan ikut campur juga? Di bawah kemarahan Gu Changxun, dia bahkan mengubah panggilan Ye Yuan-nya juga. Jika bukan karena mewaspadai Jun Tianyu, dia sudah lama mengambil langkah untuk memusnahkan Ye Yuan. Jun Tianyu juga bingung, tidak yakin apa yang sedang diupayakan Ye Yuan dengan mengatakannya seperti ini. Tapi dia masih bersuara, jika adik Yuan Ye datang untuk mengambil mempermainkan keluarga Gu Anda, balas dendam Anda, Jun ini akan menanggungnya. Kata-kata itu masih mendominasi tanpa tandingan, bahkan jika dia berperang dengan keluarga aristokrat besar seperti keluarga Gu lagi, dia juga tidak akan ragu. "Jun Tianyu, kamu benar-benar mendorong orang lain terlalu jauh," Gu Changxun berkata dengan marah. Untuk sesaat, kedua belah pihak menjadi sangat penuh ledakan. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, "Semuanya tenangkan diri. Untuk apa terlalu gugup? Nona Gu benar-benar tidak sakit, tapi dia jatuh ke dalam ilusi dan tidak bisa melepaskan diri." "Apa katamu, ilusi? Bagaimana mungkin?" Gu Changxun berkata dengan penuh rasa tidak percaya. "Kamu bocah, mengarang cerita ketika kamu tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya. King Er ada di Gu Manor ini,
Siapa yang berani melemparkan seni ilusi padanya dan membuatnya memasuki dunia ilusi? Selain itu, Gu Changxun adalah alam pencerahan surga. Seseorang membuat putrinya jatuh ke dalam ilusi, dan dia bahkan tidak tahu. He Suming berkata dengan tawa dingin. Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, "Berhentilah bicara. Semakin banyak Anda berbicara, semakin menunjukkan ketidaktahuan Anda. Oleh karena itu, tutup mulutmu dan dengarkan aku berkata selesaikan dengan benar, oke?" "Anda, baiklah. Orang tua ini ingin melihat apa yang bisa kamu katakan," He Suming berkata dengan mendengus dingin. Mengenai alasan Ye Yuan, lupakan Gu Changxun, bahkan Jun Tianyu tidak terlalu mempercayainya. Untuk membuat orang jatuh ke dalam ilusi, pada akhirnya diperlukan beberapa fungsi eksternal. Tetapi dengan kekuatan alam pencerahan surga mereka, mereka sama sekali tidak dapat mendeteksi sesuatu yang salah dengan Gu Qing. Tapi Gu Qing jelas seperti kerasukan, tidak mengenali kerabat terdekatnya, wajahnya berkerut kejam. Ini adalah aspek aneh dari penyakit Gu Qing dan juga alasan mengapa semua orang terus gagal mengetahuinya. Situasi ini sudah berlangsung selama 3 tahun. Jika seseorang melemparkan seni ilusi pada Gu Qing, dengan kekuatan Gu Changxun, tidak mungkin untuk tidak mendeteksinya sama sekali, kecuali kekuatan perapal sudah mencapai tingkat mencapai surga. Tetapi jika benar-benar ada seseorang yang dapat mencapai tingkat seperti itu, bagaimana mungkin mereka mempersulit seorang gadis kecil? Semua ini tidak masuk akal sama sekali, tapi Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, "Kepala keluarga Gu, saya bertanya-tanya apakah sebelum putri Anda lahir, apakah istri Anda pernah menghadapi musuh yang mencoba membunuhnya sebelumnya? Terlebih lagi, pihak lain seharusnya memiliki seseorang yang ahli dalam seni ilusi atau serangan jiwa ilahi." Saat Gu Changxun mendengar, ekspresinya tanpa sadar menjadi suram dan dia berkata dengan anggukan kepala, "Ini, memang begitu. Saat itu, istri saya sedang hamil, saya membawanya ke Tanah Suci. Pada akhirnya, kami disergap di jalan oleh sekelompok bandit. Sekelompok bandit itu, kekuatan mereka tidak terlalu kuat, tapi di antara mereka ada seseorang yang seni ilusinya sangat aneh, bahkan saya hampir terjebak. Juga, pertempuran itu, keluarga Gu saya menderita kerugian besar, bahkan istriku juga terluka dalam pertempuran itu. Kemudian, tidak lama setelah King Er lahir, dia meninggalkan dunia ini." Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu benar, saya mengatakan bahwa putri Anda jatuh ke dalam ilusi tidak mengatakan bahwa dia memiliki seni ilusi yang dilemparkan padanya. Tetapi itu datang bersamanya sejak lahir. Jika tebakanku benar, apa yang dilakukan orang itu adalah seni ilusi jangkauan luas, membuat beberapa orang yang hadir langsung terjebak padanya kan?" "Itu benar, meskipun kekuatan Gu ini sedikit kuat, aku juga sangat terpengaruh oleh seni ilusi itu. Saya membayar harga yang sangat mahal untuk ini sebelum hampir berhasil melarikan diri hidup-hidup dengan istri saya. Kami hampir bertemu dengan kematian kami di sana." Gu Changxun masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya ketika dia mengingat kembali Genesis itu. Sangat jelas, itu adalah kesempatan yang sangat tipis untuk bertahan hidup pada saat itu. Pada saat itu, putrimu masih dalam kandungan, tetapi jiwa ilahinya secara bertahap telah memadat dan juga mengalami pengaruh tertentu. Hanya saja karena perlindungan tubuh ibu, pengaruhnya tidak terlalu besar, tapi sedikit pengaruh ini diam-diam menetap dalam jiwa ilahinya. Di kemudian hari, jika dipicu secara kebetulan, akan menjadi seperti ini sekarang, bertingkah gila-gilaan. Oleh karena itu, apakah putri Anda mengalami semacam rangsangan 3 tahun lalu? Ye Yuan menjelaskan. Ini, 3 tahun lalu, dia menyukai seorang bocah dan ingin menikah dengannya. Tapi aku tidak setuju dan mengurungnya. Siapa yang tahu itu benar-benar menjadi seperti ini? Pada awalnya, saya pikir dia berpura-pura gila, tetapi kemudian, ketika dia benar-benar membunuh orang yang dia lihat, saya tahu bahwa ada yang tidak beres dengannya. Tuan Ye benar-benar seperti dewa. Untuk benar-benar menyimpulkan masalah sedetil itu seperti Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri hanya dengan mengandalkan pembacaan denyut nadi, sangat mengesankan. Sebelumnya, bagaimana Gu ini telah menyinggung, Tuan Ye, tolong jangan tersinggung. Gu Changxun membungkuk ke arah Ye Yuan dan berkata. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu, sebagai seorang ayah, aku bisa mengerti sikap seperti itu. Tapi pria ini terus mengibas-ngibaskan lidahnya di sini, sangat menjengkelkan. Alchemy Saint apapun itu, apakah Anda masih memiliki sesuatu untuk dikatakan sekarang? Jika tidak ada yang ingin Anda katakan, bisakah Anda pergi?"
tidak dapat membantu apapun, tetapi pandai merusak sesuatu. He Suming tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar menemukan penyebab penyakitnya secara ajaib. Lebih jauh lagi, kesimpulannya seperti dia melihatnya dengan matanya sendiri. Selain itu, penyebab semacam ini yang mengintai di kedalaman jiwa dewa tidak bisa diungkap dengan mudah. Metode seperti apa yang diterapkan Ye Yuan? Tapi mendengar Ye Yuan berkata demikian, He Suming tampak tersengat dan berkata, "Bocah busuk, apa yang kamu katakan?" Ye Yuan mengatakan dengan acuh tak acuh, "Bukankah begitu? Mengapa es mendalam 10.000 tahun bisa menekan iblis mental? Karena itu dapat berdampak pada penekanan jiwa ilahi. Seni ilusi semacam ini yang berkembang di kedalaman jiwa ilahi tidak akan terlalu berbahaya bagi para seniman bela diri. Bahkan jika tidak diobati, Nona Gu bisa sepenuhnya mencapai terobosan dengan mengandalkan kekuatan jiwanya sendiri setelah beberapa bulan. Tapi kamu mengikatnya pada es mendalam 10.000 tahun. Menekan jiwa ilahinya, justru sebaliknya memperkuat efek seni ilusi. Mengatakan bahwa kamu tidak mampu mencapai apapun, tapi justru pandai merusak hal-hal. Apakah itu terlihat berlebihan?" Kata-kata Ye Yuan membuat wajah He Suming berubah-ubah. Analisisnya tajam, tetapi dengan cara ini, dia sebenarnya menjadi dalang utama dalam memperburuk kondisi penyakit Gu Qing. Dengan ini, bagaimana Gu Changxun akan melihatnya? Memang, ekspresi Gu Changxun berubah, ekspresinya saat melihat He Suming menjadi aneh. Meskipun dia tahu bahwa He Suming tidak bermaksud, tuduhan pengobatan sembarangan terhadap putrinya tidak bisa dengan mudah diabaikan. Namun, hubungan He Suming dengan keluarga Gu sangat ramah. Gu Changxun tidak tahu bagaimana dia harus menghadapinya sejenak. Bagaimanapun juga, He Suming adalah satu-satunya ahli sains alkimia di kota kemewahan kuno. Meskipun sains alkimia ini tampaknya tidak sepadan dengan gelarnya di hadapan Ye Yuan. Bab 726, Kamu membuat komentar jahat sembarangan. Jika Anda memiliki kemampuan, sembuhkan King Er. Kalau tidak, jangan bicara omong kosong di depan orang tua ini, He Suming berkata dengan marah. Mengungkap seni ilusi hanyalah masalah lambaian tangan. Apa susahnya? Ye Yuan berkata dengan dingin. He Suming benar-benar ingin memfitnah Ye Yuan beberapa kalimat, tapi dia menelan kembali kata-katanya saat mencapai ujung lidahnya. Cara bocah ini memang agak aneh, karena dia dapat menemukan penyebab penyakitnya. Ingin menyembuhkan Gu Qing sepertinya bukanlah sesuatu yang sulit. Jangan asal bicara dan tidak ada tindakan, He Suming berkata dengan dingin. Tapi Ye Yuan tidak menanggapi, dia hanya memandang He Suming dengan acuh tak acuh, tersenyum tipis, dan tidak berbicara. Ketika Gu Changxun melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat Ye Yuan? Dia hanya bisa berkata dengan canggung, "Kakak He, bagaimana kalau Anda mundur sedikit dulu untuk saat ini?" He Suming tidak bisa menahan rasa dingin ketika mendengar itu. Tatapannya saat melihat Ye Yuan mendidih karena amarah. He Suming menjentikkan lengan bajunya dengan anggun dan pergi. Lalat itu akhirnya hilang. Begitu He Suming pergi, Ye Yuan datang ke sisi Gu Qing, menggumamkan mantra dari mulutnya. Dia benar-benar membacakan mantra. Segera, suara Ye Yuan bergema di seluruh ruang bawah tanah dalam gelombang dalam bahasa Sanskerta. Jangan katakan apa-apa lagi, suara Ye Yuan bergema di telinga Gu Qing, membuat ekspresinya menjadi seperti kesakitan. Tapi Ye Yuan benar-benar acuh tak acuh terhadap permohonan Gu Qing dan masih dengan keras kepala melafalkan mantra. Tiba-tiba, suara bacaan Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Pembersihan jiwa, Ye Yuan berteriak ringan. Suara samar-samar yang terdengar di ruang bawah tanah mengalir ke lautan kesadaran Gu Qing sekaligus. Seluruh tubuh Gu Qing gemetar tetapi tidak berjuang lagi. Kedua matanya juga berangsur-angsur menjadi jernih. Ye Yuan berbalik dan berkata kepada Gu Changxun, "Kepala keluarga Gu, putrimu sudah baik-baik saja, tapi dia sudah terikat pada es mendalam 10.000 tahun ini selama 2-3 tahun. Ini sangat merugikan jiwa ilahinya. Saya akan memberikan resep sup obat. Setelah minum, dia akan sembuh." Gu Changxun memperhatikan bahwa udara berbahaya di tubuh putrinya segera meleleh ke udara setelah beberapa patah kata dari Ye Yuan. Ye Yuan benar-benar menyembuhkan penyakit Gu Qing sepenuhnya. "Tuan Ye, Gu ini berhutang selamanya," Gu Changxun berkata dengan sangat gembira. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, "Kepala keluarga Gu tidak perlu sopan. Saya tidak pantas menerima rasa terima kasih. Kepala keluarga Gu, jangan membenci ini yang telah kamu lakukan."
Tidak berani, dengan pergantian pemilik Luxurian Fragrance Hall. Hal itu menimbulkan kegemparan besar di kota kemewahan Kunomor. Distrik yang berada di Luxurian Fragrance Hall adalah distrik yang paling berkembang di kota kemewahan Kunomor. Tidak peduli melakukan bisnis apa di sini, semuanya bisa makmur. Bagi keluarga Gu, aula WH rumah mewah ini bisa dikatakan membawa gantang emas setiap hari, tetapi tempat itu ditempati oleh bocah alam pelintas ilahi yang kurang dikenal. Ketika masalah ini digali oleh orang-orang, itu membuat semua orang ternganga. Semua orang ingin tahu bagaimana bocah alam pelintas ilahi merebut sebidang tanah dari tangan raksasa kolosal seperti keluarga Gu. Apa yang membuat orang mendecakkan lidah karena terkejut adalah bahwa keluarga Gu sebagai salah satu dari 3 keluarga aristokrat besar sebenarnya bahkan tidak mengeluarkan kentut. Waktu sejak Ye Yuan naik sangat singkat, orang-orang yang berhubungan dengannya juga sangat sedikit. Kemampuannya hanya beredar di kalangan eselon atas kota kemewahan kuno saat ini. Meskipun banyak orang tidak mengetahui cerita di dalamnya, semua orang menahan diri terhadap kekuatan yang meningkat ini hampir tanpa ahli. Karena semua orang bisa melihat bahwa Ye Yuan dan Jun Tianyu sering bepergian bersama, hubungan mereka terlihat sangat dekat. Melihat cara bicara dan perilaku di antara mereka berdua, sama sekali tidak terlihat seperti hubungan antara senior dan junior. Sebaliknya, itu tampak seperti teman yang sangat dekat. Dengan Jun Tianyu mendukungnya dari belakang, siapa yang berani bertindak gegabah tanpa pertimbangan matang? Pada hari ini, Ye Yuan dan Jun Tianyu datang bersama ke sebuah kompi dagang di kota. Adik Ye, jika Anda mencari kolaborasi, Anda harus mencari kompi dagang takdir surga dengan kekuatan terbesar. Mengapa Anda ingin mencari kompi dagang kecil seperti Meteor Trading Company? Jun Tianyu berkata dengan bingung. Ye Yuan membantu mengobati penyakit Gu Qing dengan Luxurian Fragrance Hall sebagai syarat, tentu saja dia memiliki ide sendiri. Setelah memasuki alam ilahi, Ye Yuan bisa dikatakan sebagai jiwa yang sendirian sekarang. Ingin berkultivasi dengan cepat, dia jelas membutuhkan lebih banyak sumber daya. Tetapi setelah peningkatan level Ye Yuan, persyaratannya terhadap sumber daya juga menjadi semakin besar, dan semakin mahal. Dengan asetnya saat ini, dia tidak mampu membelinya. Ketika berada di alam bawah, Ye Yuan bersandar pada kekuatan besar seperti kota Wu Fang dan sama sekali tidak perlu repot dengan sumber daya kultivasi. Tapi setelah tiba di alam ilahi, semuanya berbeda. Oleh karena itu, masalah mendesak Ye Yuan adalah untuk mendapatkan kristal esensi bumi atau poin prestasi. Jika seperti ini, menjual pil obat tentu saja merupakan jalan yang paling menguntungkan, dan juga jalur yang paling dikuasai oleh Ye Yuan. Karena menjual pil obat, dia membutuhkan sumber obat roh yang stabil. Menemukan kompi perdagangan besar untuk memasok barang tentu saja merupakan pilihan pertama. Hanya saja yang membuat Jun Tianyu bingung adalah bahwa Ye Yuan tidak berkolaborasi dengan kompi perdagangan besar nomor 1 kota kemewahan Kunomor sebagai gantinya. Dia memilih kompi perdagangan kelas 2 seperti Meteor Trading Company untuk bekerja sama. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, kompi perdagangan takdir surga mirip dengan matahari di tengah hari di kota kemewahan kuno. Itu hampir menempati setengah dari negara. Bagaimana mungkin kekuatan besar seperti itu menyukai kita, pavilion obat harum kecil yang lemah? Bekerja sama dengan kompi perdagangan takdir surga, kita tidak memiliki kekuatan yang setara. Mereka juga tidak akan memberi kita kekuatan ini. Daripada ditolak mentah-mentah, lebih baik kita bertahan dengan yang terbaik kedua. Memilih Meteor Trading Company untuk bekerja sama. Ukuran relatif bisnis kompi perdagangan Meteor sangat kecil, dan mereka selalu ditekan sepenuhnya oleh kompi perdagangan takdir surga. Menurut saya, mereka seharusnya sangat ingin mengambil bagian yang lebih besar dari pasar kota kemewahan Kunomor. Mengenai nama toko baru ini, Ye Yuan sudah memikirkannya sejak lama. Itu akan disebut pavilion obat harum. Jun Tianyu jelas tidak tahu apa-apa tentang area ini. Hanya ketika dia mendengar penjelasan Ye Yuan barulah dia menyadari. Tapi ada satu hal yang Ye Yuan secara alami tidak akan memberitahu Jun Tianyu. Persahabatannya cukup dalam dengan ketua Meteor Trading Company di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, naik dari alam bawah, dia secara alami harus memilih kompi perdagangan yang lebih dekat dengannya. Jadi begitu, saya tidak berpikir bahwa masih ada begitu banyak trik perdagangan di antara ini. Tapi saya pikir ketika mereka melihat beberapa jenis pil obat Anda, mereka pasti akan sangat bersedia bekerja sama dengan kita.
Beberapa jenis pil obat milikmu itu terlalu luar biasa, kata Jun Tianyu dengan ekspresi bersemangat. Ye Yuan membiarkannya menguji beberapa jenis efek obat pil obat sebelumnya. Hasilnya adalah dia sangat terkejut, seniman bela diri alam pencerahan surga ini. Pil obat Ye Yuan lebih dari satu tingkat lebih kuat dari pil obat dengan spesifikasi yang sama di pasaran. Lebih penting lagi, pil obat Ye Yuan dijual lebih murah daripada pil obat di pasaran. Jika Jun Tianyu adalah seorang seniman bela diri biasa, dia akan membeli pil obat Ye Yuan tanpa ragu-ragu. Ye Yuan tersenyum dan masuk ke Meteor Trading Company bersama dengan Jun Tianyu. Pelanggan yang terhormat, bolehkah saya bertanya apakah Anda membutuhkan sesuatu? Kompi perdagangan Meteor kami memiliki segalanya. Kompi dagang ini menjual senjata, metode kultivasi, Anda dapat memilih dengan bebas. Saat keduanya masuk, seorang lansia segera datang untuk menyambut dan mulai mempromosikan barang-barang di toko. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Orang tua, saya melihat bahwa Anda hanya memiliki sedikit pengunjung di sini, bisnis sepertinya tidak terlalu bagus." Orang tua itu berkata, "Pelanggan yang terhormat, jangan lihat betapa sedikitnya orang di sini. Hal-hal di sini semuanya asli, tidak seperti beberapa pedagang berhati hitam, yang berspesialisasi dalam melukai seniman bela diri pelanggan muda. Apa yang Anda inginkan?" Ye Yuan berkata, "Aku di sini bukan untuk membeli barang, aku di sini untuk menemukan kalian untuk membicarakan bisnis. Saya ingin tahu siapa yang memegang kendali di kompi perdagangan Meteor kota kemewahan kuno." Bab 727, Bisnis. Pria tua itu tidak bisa menahan diri untuk membeku. "Aku pemilik paviliun obat harum Jalan Kemakmuran Kuno, Ye Yuan." "Oh, dulunya paviliun harum mewah," Ye Yuan menjelaskan. "Paviliun harum mewah? Kamu pemilik baru paviliun harum mewah?" Pria tua itu terkejut. Tentang berita perubahan pemilik paviliun harum mewah, pria tua itu jelas juga telah mendengarnya, tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Pria tua itu tidak pernah berpikir bahwa pemilik baru paviliun harum mewah ini sebenarnya adalah seorang pemuda tingkat alam pelintas ilahi. "Paviliun obat harum, kami berencana menjalankan bisnis pil obat dan sengaja datang mencari kompi perdagangan Meteor untuk bekerja sama," kata Ye Yuan. Pria tua itu tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu dan berkata, "Pemuda, berbisnis tidak semudah yang kamu pikirkan. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin berbisnis pil obat. Aku heran, apakah paviliun obat apapun yang kamu mampu bersaing? Dan juga, apa rumus pil kelas 1 yang kamu miliki?" Setelah terkejut, pria tua itu agak merendahkan Ye Yuan. "Rambutnya bahkan belum sepenuhnya tumbuh, dan kamu sudah ingin keluar dan berbisnis seperti orang lain." Dia mengenal Jun Tianyu. Mungkin, keluarga Gu menyerahkan paviliun harum mewah karena mereka masih takut pada Jun Tianyu. Hanya saja, pria tua itu sangat bingung mengapa Jun Tianyu yang selalu sendirian akan bergaul dengan anak kecil seperti itu. Meskipun Jun Tianyu hebat, pria tua itu tidak takut padanya. Meskipun kekuatan kompi perdagangan Meteor di kota kekayaan kuno lebih lemah, kekuatan keseluruhan kompi perdagangan Meteor sangat besar. Seorang petarung tingkat pencerahan surgawi yang remeh hanyalah tidak memadai di depan mereka. Pria tua itu juga yakin bahwa Jun Tianyu tidak berani menjadi sembarangan di sini. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, "Jika aku tidak salah, kompi perdagangan Meteor kota kekayaan kuno seharusnya memiliki manajer bintang 6. Ini hanya cabang kan. Kamu hanya seorang manajer bintang 5, sama sekali tidak bisa mengambil keputusan. Apa gunanya berbicara ini denganmu?" Ekspresi pria tua itu berubah, dan dia berkata dengan waspada, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku seorang manajer bintang 5? Tidak, tunggu, bagaimana kamu begitu jelas tentang tingkatan cabang kompi perdagangan Meteor? Masalah ini, orang biasa sama sekali tidak tahu." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu peduli tentang hal ini. Tugasmu cukup pertemukan saya dengan orang yang mengurus masalah ini." Pria tua itu jelas juga hanya seorang penjaga toko dan sama sekali tidak bisa mengambil keputusan. Manajer kepala kompi perdagangan Meteor seharusnya adalah manajer bintang 6. Dengan hubungan Ye Yuan dengan ketua kompi perdagangan Meteor, mengetahui hal ini adalah hal yang wajar. Pria tua itu hampir menolak ketika suara merdu terdengar dari ruangan dalam. Biarkan Tuan Ye dan Tuan Jun masuk, pria tua itu tidak memiliki pilihan ketika mendengar itu dan hanya bisa membawa Ye Yuan dan Jun masuk. Ketika Ye Yuan mendengar suara ini, dia tidak bisa menahan rasa penasaran.
mungkinkah manajer kepala di kompi perdagangan meteor kota kekayaan kuno ini sebenarnya seorang wanita? Keduanya mengikuti Tuan Duan ke dalam ruangan dalam. Memang, mereka melihat seorang wanita yang memakai cadar duduk di sebelah kiri. Di sisinya bahkan berdiri seorang orang tua yang sangat mengejutkan, seorang petarung tingkat pencerahan surgawi juga. Melihat Ye Yuan masuk, pandangan mereka tidak bisa menahan diri untuk menilai Ye Yuan. Dan saat Ye Yuan masuk, dia secara alami juga menilai wanita ini. Wanita ini hanya seorang seniman bela diri tingkat tanpa batas tapi duduk di kursi utama sementara seniman bela diri tingkat pencerahan surgawi itu sebenarnya berdiri di belakangnya. Sepertinya identitas wanita ini luar biasa. Tuan Ye sebenarnya tahu tentang struktur kompi perdagangan meteor kami. Benar-benar tak terduga. Jika memungkinkan, bisakah kamu memberitahu Qian Er dari mana kamu mengetahuinya? Wanita yang dipanggil Qian Er mengambil inisiatif untuk berbicara terlebih dahulu. Ye Yuan berkata, bisnis adalah bisnis. Jika Nona Qian Er tertarik, Ye ini bisa bercerita perlahan di masa depan. Tapi Ye ini datang hari ini dengan niat baik untuk membahas kerjasama. Qian Er tidak bertanya terlalu banyak tentang topik ini. Meskipun seniman bela diri biasa seharusnya tidak tahu tentang struktur kompi perdagangan meteor, itu bukanlah rahasia juga. Namun, dia sangat penasaran, Ye Yuan miskin dan tidak punya apa-apa. Apa yang dia gunakan untuk bekerja sama dengannya? Hal yang terjadi di kota ini beberapa hari terakhir, Tuan Duan tidak tahu, tapi dia jelas sangat tahu. Sebagai kompi perdagangan besar, jika dia bahkan tidak bisa mengetahui sedikit informasi ini, dia tidak akan punya kualifikasi lagi juga. Ye Yuan pemuda ini sama sekali tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Di samping itu, Jun Tianyu yang mengikuti Ye Yuan seperti pengawal bukanlah hal yang bisa dilakukan orang biasa. Baiklah, jika Tuan Ye tidak ingin mengatakan lagi, maka mari langsung ke topiknya. Paviliun obat harum Anda bisa dikatakan tidak memiliki pondasi di kota kekayaan Kunomor meskipun ada Lord Jun mengawal, mungkin tidak akan semudah itu untuk mendapatkan pijakan yang kokoh. Transaksi ini tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan bela diri. Apakah Tuan Ye tidak memiliki kecurigaan ingin mendapatkan sesuatu tanpa mengambil risiko sendiri dengan mencari kami untuk bekerja sama? Qian Er berkata tanpa berbelit-belit sama sekali. Sebenarnya, Qian Er sama sekali tidak berpikir seperti ini di hatinya. Untuk Ye Yuan ingin mendirikan paviliun obat harum, dia harus memilih kompi perdagangan untuk bekerja sama. Tapi Ye Yuan tidak memilih kompi perdagangan takdir surgawi tapi datang langsung ke kompi perdagangan meteor. Itu sudah cukup untuk melihat kebijaksanaan dan wawasan Ye Yuan. Hanya saja, dia tidak merasa Ye Yuan bisa memiliki kepercayaan diri untuk bekerja sama dengannya juga. Tapi lokasi paviliun obat harum membuat Qian Er sangat tertarik, itulah sebabnya dia membiarkan Ye Yuan masuk. Jika kompi perdagangan meteor mengambil alih paviliun obat harum, maka pasti bisa memotong ruang kompi perdagangan takdir surgawi, memungkinkan kompi perdagangan meteor membuka pasar di kota kekayaan Kunomor. Lokasi paviliun obat harum benar-benar terlalu bagus. Qian Er sama sekali tidak berpikir tentang kerjasama di dalam hatinya, melainkan paviliun obat harum menjadi bawahan kompi perdagangan meteor, oleh karena itu, dia agresif sejak awal. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika mendengarnya dan berkata, Nona Qian Er tidak perlu merencanakan sia-sia. Paviliun obat harum saya hanya mencari sumber barang dan tidak memiliki rencana untuk menjadi bawahan kekuatan manapun. Namun, selama Nona Qian Er berjanji untuk menyediakan paviliun obat harum dengan pasokan barang, Ye ini dapat menjamin meningkatkan pangsa pasar kompi perdagangan meteor menjadi 20% dalam setengah tahun. Pandangan Qian Er tanpa sadar menjadi tajam ketika dia mendengar itu. Tetapi dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Hanya saja ekspresinya terhalang oleh cadar, agar tidak terlalu terlihat antusias juga. Pangsa pasar kompi perdagangan meteor di kota kekayaan kuno sekarang bahkan tidak mencapai 10%. Mereka hancur oleh kompi perdagangan takdir surgawi hingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Jika mereka bisa meningkat menjadi 20%, itu pasti akan menjadi peningkatan yang luar biasa. Keuntungan di dalamnya bukanlah jumlah yang kecil. Namun, Ye Yuan hanya seorang pemuda tingkat ilahi yang remeh. Atas dasar apa dia bisa mencapai perhitungan ini? 20%. Apakah Tuan Ye sedang berhayal? Kompi perdagangan meteor kami memasuki kota kekayaan kuno agak terlambat, tapi sudah 10 tahun. Tetapi dalam 10 tahun ini, kami hanya mendapatkan kurang dari 10% pangsa pasar.
kamu ingin meningkatkan pangsa kami menjadi 20% sekaligus, bukankah ini berlebihan, kata Qian Er. Ye Yuan berkata dengan senyum, 20% hanya perkiraan yang konservatif. Jika kedua belah pihak bekerja sama dengan baik, 30% juga bukan tidak mungkin. Jangan terburu-buru meragukan terlebih dahulu. Lihatlah beberapa pil obat ini sebelum berbicara. Sambil berkata, Ye Yuan mengulurkan tangannya ke meja dan mengusapnya. 5 hingga 6 jenis pil obat muncul di depan Qian Er. Pil embun mistik, pil jantung ungu, pil pemulihan esensi tingkat 5. Pil-pil obat ini semua adalah barang biasa. Mungkinkah yang diandalkan oleh Tuan Ye adalah barang-barang ini? Ton Qian Er terdengar kecewa, merasa bahwa memanggil Ye Yuan datang sama sekali adalah pemborosan waktu. Tapi Ye Yuan berkata dengan senyum, Nona Qian Er, jangan terburu-buru. Mengapa tidak mencoba beberapa pil obat ini terlebih dahulu? Bab 728, Tuan Ye, saya tidak tahu dari mana kepercayaan Anda berasal. Tapi saya merasa bahwa satu-satunya cara kerjasama antara kita adalah sertifikat kepemilikan pavilion harum mewah. Anda menawarkan tanah, saya menawarkan tenaga kerja dan barang. Dengan cara ini, semua orang akan senang dengan kerjasama ini. Secara jelas, Qian Er sudah kehilangan minat untuk melanjutkan pembicaraan dengan Ye Yuan, langsung menempatkan kartunya di atas meja. Sedangkan untuk pil obat di depannya, dia bahkan tidak peduli untuk mencobanya sama sekali. Jika itu adalah pil obat tingkat 6 di depannya, maka baiklah. Tetapi dengan beberapa pil obat tingkat 5 yang biasa, Qian Er biasanya tidak akan memberikannya pandangan. Apa yang harus dicoba? Sementara pada saat ini, Jun Tianyu yang diam sepanjang waktu akhirnya membuka mulutnya. Nona Qian Er, jangan salah paham, kami datang mencari kompi perdagangan meteor untuk bekerja sama, bukan untuk mencari belas kasihan Anda. Begitu beberapa pil obat ini muncul di pasar, itu pasti akan mampu membawa keuntungan yang cukup besar. Kami datang mencari kompi perdagangan meteor terlebih dahulu adalah memberikan kesempatan kepada Anda untuk membuka situasi kota kekayaan Kunomor. Begitu kami menemukan kompi perdagangan lain untuk berkolaborasi, mungkin akan lebih sulit bagi Anda semua untuk bertahan hidup di kota kekayaan Kunomor. Beberapa jenis pil obat ini terlihat biasa-biasa saja, tapi keuntungan yang terkandung di dalamnya benar-benar menakutkan. Bahkan jika Jun Tianyu tidak memahami hal-hal ini, dia juga tahu bahwa ini adalah peluang yang Ye Yuan berikan kepada kompi perdagangan meteor, dan bukan kompi perdagangan meteor memberikan belas kasihan kepada pavilion obat harum. Hanya saja, jenis peluang seperti ini, tidak semua orang bisa menggenggamnya. Apakah mereka menghargainya atau tidak, terserah kepada mereka sendiri. Hehe. Ucapan mulia, kekuatan kecil yang bahkan tidak memiliki ahli alkimia sebenarnya ingin memberikan kesempatan bagi kompi perdagangan meteor, kata pria tua di belakang Qian Er dengan tawa dingin. Secara jelas, dia juga merasa bahwa cara berbicara seperti ini terlalu lucu. Tanpa adanya ahli alkimia, itu berarti mereka tidak dapat membuat pil obat tingkat 6. Keuntungan dari menjual 100 pil obat tingkat 5 tidak memiliki keuntungan sebanyak menjual 1 pil obat tingkat 6. Beberapa pil obat di depan mereka adalah barang biasa. Pil obat tingkat 5 yang paling biasa, tidak ada banyak keuntungan untuk dibicarakan sama sekali. Pil obat semacam apa yang dapat menimbulkan gelombang seperti itu? Pavilion obat harum ingin mendapatkan pijakan yang kokoh di kota kekayaan kuno dengan mengandalkan beberapa pil obat ini tanpa ada ahli alkimia sama sekali adalah lelucon terbesar di dunia. Ye Yuan berdiri ketika mendengar itu dan dengan ringan mengusap meja, menyimpan pil obat tersebut. Dengan menghela nafas, dia berkata, saya datang mencari kalian untuk bekerja sama dengan mempertimbangkan bahwa saya memiliki hubungan dengan kompi perdagangan meteor. Tapi penilaian Nona Qian Er benar-benar membuat orang tidak berani memuji. Tidak heran kompi perdagangan meteor datang ke kota kekayaan kuno selama 10 tahun dan masih belum dapat mengendalikan situasi. Karena kita tidak bisa sepaham. Sampai jumpa. Ye Yuan tahu bahwa tingkat kultivasinya saat ini sulit untuk meyakinkan publik. Jenis hasil pembicaraan seperti ini sebenarnya juga sudah dalam ekspektasinya, tapi dengan kepribadiannya, dia tidak akan merendahkan pil obatnya sendiri sama sekali. Ye Yuan tahu bahwa dengan kekuatan kompi perdagangan meteor, mereka pasti sudah mengetahui tindakannya beberapa waktu yang lalu di kota kekayaan Kunomor. Jika mereka adalah pedagang yang memiliki wawasan, menemukannya untuk bekerja sama sekarang adalah keputusan yang bijaksana. Melihatnya sekarang, itu hanya angan-angannya.
Setelah selesai berbicara, Ye Yuan dan Jun Tianyu keluar bersama-sama. Ketika Qian Er mendengar penilaian Ye Yuan, tubuhnya yang lemah tanpa sadar gemetar, merasa seperti dia menderita penghinaan yang luar biasa. Kompinya terus gagal mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar di kota ini, itu memang kekhawatiran baginya. Namun, Ye Yuan mengungkapkan luka lamanya tanpa belas kasihan hingga membuatnya tidak tahan. Berhenti, Qian Er tiba-tiba berdiri dan berteriak. Tapi Ye Yuan seolah tidak mendengarnya, terus berjalan keluar. Kepalan tangan Qian Er mengencang dengan kuat, dan dia berteriak sekali lagi, "Ye Yuan, saya menyuruhmu untuk berhenti." Tapi Ye Yuan masih belum berhenti, terlihat seperti dia akan segera keluar. Pada saat yang tepat, petarung tingkat pencerahan surgawi di belakang Qian Er bergerak. Namun, ketika sosoknya baru saja bergerak, ki pedang yang sangat ganas dan cepat juga tiba dengan seketika. Pria tua itu mundur beberapa langkah berturut-turut sebelum akhirnya bisa mencegah gerakannya dengan susah payah. Jelas, dia kalah dalam putaran ini, tetapi karena dia telah mengambil tindakan, Ye Yuan dan Jun Tianyu berhenti bergerak. Pria tua itu adalah seorang petarung tingkat pencerahan surgawi. Meskipun Jun Tianyu kuat, dia tidak sekuat itu. Sudah lama saya mendengar bahwa niat pedang Jun Tianyu tak tertandingi. Melihatnya hari ini, memang sesuai dengan namanya, pujinya. Kamu memuji saya, namun, meskipun transaksi tidak berhasil, hubungan baik kita masih ada. Jika kamu seperti ini lagi lain kali, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan, kata Jun Tianyu dengan dingin. Sangat sombong, bahkan ketika menghadapi kolosus seperti kompi perdagangan meteor, Jun Tianyu masih berani mengancam. Ekspresi pria tua itu berubah sedikit, tapi dia benar-benar tidak berani bergerak. Pukulan pedang tadi hanya merupakan tampilan sederhana dari keahlian seorang ahli, tapi sudah cukup membuat pria tua itu melihat kekuatan Jun Tianyu. Nona Qian Er hanya meminta Anda berdua untuk tinggal. Mengapa Yang Mulia harus begitu arogan, kata pria tua itu dengan wajah serius. Jun Tianyu berkata dengan dingin, urusan pavilion obat harum, adik Ye Yuan yang memutuskannya. Jika dia tidak ingin tinggal, saya tentu tidak akan tinggal juga. Ekspresi Qian Er dan pria tua itu sedikit berubah ketika mereka mendengar itu. Pedang nomor 1 kota kekayaan kuno Yang Mulia ini benar-benar mendengarkan perintah seorang pemuda tingkat ilahi. Ini benar-benar membuat orang tidak bisa mempercayainya. Sebelumnya, mereka semua mengira bahwa antara Jun Tianyu dan Ye Yuan ada hubungan yang sejajar. Melihatnya sekarang, sama sekali tidak seperti itu. Apa bedanya Jun Tianyu sekarang dengan seorang bawahan? Setelah kaget, Qian Er datang ke depan Ye Yuan dengan langkah cepat dan mengulurkan telapak tangannya kepadanya, berkata dengan gerutuan, berikan padaku, aku ingin melihat keajaiban apa yang dimiliki oleh barang-barang biasa milikmu ini, hingga membuatmu memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. Meskipun wajah Qian Er agak tersembunyi oleh cadar, tanpa perlu melihat, orang juga akan tahu bahwa dia adalah seorang gadis kecil yang sedang marah sekarang, ingin membuktikan bahwa pil obat Ye Yuan tidak memiliki satu kelebihan pun. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika mendengarnya dan berkata, saya sudah memberi kesempatan padamu sebelumnya, kamu tidak memanfaatkannya sendiri. Qian Er berkata dengan dingin, berpura-pura menjadi misterius, pil obatmu mungkin hanya tumpukan sampah kan? Ye Yuan memandang Qian Er dengan sedikit keheranan. Mengapa kompi perdagangan meteor mengirim gadis muda seperti itu untuk mengurus cabang kompi? Dengan penilaian dan kesabaran seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa mengelola kompi perdagangan dengan baik? Saat ini, kompi perdagangan meteor yang berusaha maju dengan kesulitan di kota kekayaan kuno mungkin semua karena gadis kecil ini. Melihat mata Ye Yuan, Qian Er merasa seperti dia dihina oleh orang-orang. Jika Jun Tianyu merendahkan dirinya, dia pasti tidak akan begitu marah. Tapi apa yang dianggap Ye Yuan, dia hanya seorang penguasa alkimia yang kecil, lebih dari itu, dia masih seorang anak kecil yang masih basah di belakang telinganya. Jika kamu bilang itu sampah, maka itu adalah sampah. Apa gunanya berdebat tentang ini sekarang, Nona Qian Er? Jika kamu ingin bernegosiasi, luruskan sikapmu terlebih dahulu. Saya sudah menyatakan sikap saya sejak awal. Saya di sini untuk mencari kerja sama, bukan mencari belas kasihan. Kamu ingin mendapatkan penghormatan orang lain. Tapi pertama-tama, kamu harus belajar menghormati orang lain, kata Ye Yuan dengan dingin. Qian Er tidak bisa menahan diri menjadi kaku ketika mendengar itu. Anak ini sebenarnya sedang memberinya ceramah,
ketika dia memerintah angin dan awan di kompi perdagangan. Anak ini masih minum susu entah di mana, dia benar-benar berani memberinya ceramah. Baiklah, aku akan memberikanmu penghormatan yang pantas, tapi jika pil obatmu semuanya adalah tumpukan sampah, apa yang akan terjadi? Qian'er menghirup napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Bab 729, Ye Yuan berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini, jika pil obat saya tidak memenuhi syarat, pavilion obat harum menjadi milikmu. Saya hanya ingin 10% dari keuntungan. Jika pil obat saya memenuhi syarat, kalian menyediakan bahan-bahan obat, kami bertanggung jawab untuk meramu pil, keuntungan 70% untuk saya, 30% untuk kalian. Pikiran Qian'er berputar sangat cepat dan dia menjawab dengan cepat, baiklah, bawalah pil obat itu, aku ingin melihat keajaiban apa yang dimiliki oleh barang-barang biasa milikmu itu. Ye Yuan tersenyum dan mengeluarkan pil obat sekali lagi. Qian'er merebut pil obat tersebut dan hendak memasukkannya ke dalam mulutnya ketika dihentikan oleh pria tua itu. Nona Qian'er, lebih baik biarkan saya yang melakukannya. Qian'er mendorong tangan pria tua itu dan berkata dengan kesal, tidak apa-apa, aku tidak percaya dia berani meracuniku sampai mati. Saat dia berkata, Qian'er melemparkan satu buah pil restorasi esensi tingkat 5 langsung ke mulutnya, dengan angkuh menunjukkan kekuatannya. Ye Yuan tidak merespons. Dia hanya diam-diam menunggu reaksi Qian'er. Hanya begitu, Ye Yuan, kamu kalah. Bukankah pil restorasi esensi tingkat 5 ini sama seperti yang biasa, bahkan rasanya, Kata-kata Qian'er terhenti di tengah jalan ketika dia menelan kembali, ekspresi di wajahnya menjadi menarik. Qian'er adalah seorang ahli dalam pil obat tingkat pencerahan surgawi. Pil obat tingkat 5 tidak memiliki banyak efek pada dirinya. Tapi baik buruknya pil obat, dia akan tahu setelah mencobanya. Saat ini, ekspresi di wajah Qian'er menjadi sangat menarik, bahkan ketika dipisahkan oleh cadar, itu juga bisa membuat orang merasakan kejutannya. Bagaimana mungkin ini, bisik Qian'er pelan. Nona, apa yang salah? Apakah mungkin pil obatnya benar-benar berbeda? Tanya pria tua itu dengan rasa ingin tahu. Tapi Qian'er tidak membalasnya, dia mengambil pil embun mistik dan menelannya langsung. Dengan ini, ekspresi di wajah Qian'er menjadi lebih tidak dapat ditebak. Berikutnya adalah pil jantung Angu. Saat dia mencoba semua pil obat tersebut, seluruh tubuhnya gemetar. Nona, apa yang terjadi? Ketika pria tua itu melihat reaksi Qian'er, dia tidak bisa menahan kekhawatirannya. Tiba-tiba Qian'er meraih lengan pria tua itu dan berkata dengan gelisah, Panatua Duan, pil obat ini benar-benar memiliki potensi tak terbatas. Bekerja sama dengan mereka, kita pasti bisa membuka pasar kota kekayaan kuno. Tidak, kita pasti bisa mengusir kompi perdagangan destini surgawi. Begitu berlebihan, apa keajaiban yang dimiliki oleh pil obat ini? Panatua Duan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Qian'er berkata dengan gugup, tentu saja begitu berlebihan, pil obat tingkat 5 ini. Setiap jenis efek obatnya 40-60% lebih kuat daripada pil obat sejenis. Begitu pil obat semacam itu diluncurkan, apa jenis permintaan yang menurutmu akan muncul dari ahli bela diri tingkat ilahi? Pupil tetua Duan juga sedikit mengecil ketika mendengar itu dan berkata, bagaimana mungkin, beberapa jenis pil obat tingkat 5 ini adalah pil obat yang sangat matang. Rasanya tidak mungkin meningkatkan efektivitas obat sedemikian banyak. Qian'er berkata dengan gembira, itulah mengapa saya mengatakan bahwa kita tidak hanya bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari pasar kota kekayaan kuno, tetapi kita juga bisa mengalahkan kompi perdagangan destini surgawi. Mata Qian'er memancarkan cahaya seolah-olah sudah melihat hasil akhir kompi perdagangan destini surgawi yang sepenuhnya ditaklukkan. Apakah beberapa pil obat saya masih bisa diterima? Tanya Ye Yuan dengan senyuman yang bukan senyuman. Lebih dari sekadar diterima, ini benar-benar luar biasa. Dengan pil obat ini, kompi perdagangan meteor kita. Kata-kata Qian'er terhenti di tengah jalan ketika dia melihat Ye Yuan sedang menatapnya dengan senyuman setengah. Barulah dia menyadari bahwa bahkan jika pil obat ini lebih luar biasa lagi, apa hubungannya dengan dirinya? Ye Yuan berkata dengan senyuman, dengan sikap Nona Qian'er, pil obat saya seharusnya dianggap diterima. Lalu kesepakatan kita, dapat dipenuhi atau tidak? Qian'er tidak bisa menahan kaku ketika mendengar itu dan berkata dengan wajah malu, tadi, apa yang saya katakan semua kata-kata yang diucapkan dengan kemarahan.
Bolehkah kita bicarakan lagi atau tidak? Ye Yuan menggelengkan kepala dan berkata, seorang pria harus menepati janjinya. Bagaimana mungkin hal-hal yang sudah disepakati bisa ditinggalkan? Tapi aku bukan seorang pria, aku seorang gadis. Qian Er memutar logika untuk memenangkan argumen. Jadi bagaimana? Sebenarnya, saya benar-benar membawa kesungguhan kali ini. Awalnya, rencana saya adalah membagi 50/50. Dengan begitu, semua orang akan senang. Saya memberikan kesempatan kepada kompi perdagangan meteor Anda. Itu adalah Anda yang tidak memanfaatkannya sendiri. Apapun yang Anda katakan sekarang sudah terlambat. Ye Yuan tidak tergerak dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagi Ye Yuan, tidak masalah jika dia tidak mengatakannya. Tetapi begitu dia mengatakannya, Qian Er menyesal. Dia menghina Ye Yuan dengan begitu sembrono dan bahkan ingin melahap paviliun obat harum. Melihat ini sekarang, itu sungguh bodoh. Dalam waktu singkat ini, kompi perdagangan meteor kehilangan 20% keuntungan secara langsung. Hal ini membuat orang sangat frustrasi. Qian Er bisa memperkirakan bahwa begitu pil obat ini memasuki pasar, pasti akan ada banyak kristal esensi bumi yang masuk. Keuntungan 20% adalah pemberian yang luar biasa, tetapi sekarang, apakah dia harus membiarkan keuntungan 20% itu lenyap begitu saja? Qian Er sangat tidak puas, matanya berputar dan dia teringat kata-kata yang diucapkan Ye Yuan sebelum pergi. Dia membuka mulut dan berkata, bukankah Tuan Ye mengatakan bahwa Anda memiliki hubungan dengan kompi perdagangan meteor kita? Qian Er meminta maaf kepada Anda di sini. Mengingat hubungan antara kedua keluarga kita, berikan kembali 20% keuntungan kepada kami, oke? Berbicara dari awal sampai akhir, kata-kata Qian Er sekarang bahkan memiliki sedikit nada manja. Suaranya enak untuk didengar. Jika itu seorang pria, tulang mereka mungkin akan melemah di bawah serangan seperti itu. Tentu saja, Ye Yuan juga tergerak, tetapi jenis hasil ini adalah kesalahan Qian Er sendiri. Dia tidak akan bersimpati. Nona Qian Er tidak perlu menyia-nyiakan usaha Anda lagi. Hal-hal yang saya putuskan, tidak ada yang dapat mengubahnya. Keuntungan yang bisa saya berikan kepada Anda sekarang hanya 30%. Jika Anda tidak mau, saya bisa mencari kompi perdagangan lain untuk berkolaborasi. Saya yakin pil obat saya ini akan menarik minat cukup banyak kompi perdagangan, kata Ye Yuan dengan tekad. Tentu saja, ada cukup banyak kompi perdagangan yang akan tertarik. Efek obat dari pil obat meningkat 40-60% dari tingkat dasar aslinya. Peningkatan yang substansial seperti itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang ahli bela diri. Jenis pil obat seperti ini, bagaimana mungkin kompi perdagangan lain tidak tertarik? Melihat sikap Ye Yuan yang begitu teguh, Qian Er menyesal di dalam hatinya. Tetapi dia juga bisa melihat bahwa Ye Yuan benar-benar tidak berencana untuk mundur. Anak usil, sejak kapan nona ini memohon dengan rendah hati seperti ini? Kamu benar-benar tidak menghargai kebaikan. Qian Er menggerutu dengan kesal di dalam hatinya. Meskipun dia hanya berpikir begitu dalam hatinya, dia tidak berani mengatakannya, membuat Ye Yuan marah, maka benar-benar tidak ada kolaborasi lagi. Qian Er berkata dengan putus asa, baiklah, aku menyerah 30% berarti 30%. Hanya saja, efek obat dari pil obatmu begitu kuat, biaya produksi mungkin meningkat cukup banyak kan? Ye Yuan berkata dengan senyum, jangan khawatir, Nona Qian Er, biaya dari pil obat ini hanya sekitar 70-80% dari pil obat biasa di pasaran. Apa, kamu tidak bercanda kan? Efek obat meningkat begitu banyak, tetapi biayanya lebih rendah dari pil obat biasa. Qian Er hampir melompat. Ye ini tidak suka bercanda. Kompi perdagangan meteor bisa mengirim orang untuk mengawasi konsumsi herbal dan produksi pil obat. Jika saya berbohong, tentu akan terbukti, kata Ye Yuan dengan senyuman. Qian Er sudah tidak tahu apa yang harus dia katakan. Saat ini, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan tidak salah sama sekali. Dia, sebagai manajer, sungguh sangat kurang dalam wawasan, kehilangan 20% keuntungan dengan sia-sia. Bab 730, Heaven's Destiny Trading Company adalah kompi perdagangan terbesar di Ancient Opulence City dan juga menduduki distrik yang paling menguntungkan di Ancient Opulence Street. Kebetulan, di seberang jalan berhadapan dengan paviliun obat harum yang baru. Sekarang, paviliun obat harum siap untuk membuka bisnis kembali. Banyak orang secara alami mengambil sikap menunggu dan ingin melihat apakah paviliun obat harum ini dapat memberikan dampak pada Heaven's Destiny Trading Company atau tidak.
Berbeda dari pavilion obat harum, cakupan bisnis Heaven's Destiny Trading Company sangat luas. Apapun yang dibutuhkan oleh para ahli bela diri, hampir semuanya bisa mereka lakukan. Namun, jika membicarakan tentang apa yang paling menguntungkan, itu tidak diragukan lagi masih pil obat. Tidak ada alasan lain selain pil obat adalah barang habis pakai yang diperlukan oleh para ahli bela diri. Tidak peduli kemana para ahli bela diri pergi, mereka tidak dapat kehilangan pil obat. Jika dua ahli bela diri memiliki perbedaan kekuatan yang tidak besar, ketika berjuang sampai akhir, sebagian besar waktu, apa yang mereka pertarungkan sebenarnya adalah pil obat. Kedudukan para ahli alkemis pembuat pil sangat tinggi. Ini juga merupakan alasan yang sangat penting. Dengan pembukaan pavilion obat harum, sebagai ketua Heaven's Destiny Trading Company, Zuo Xin tentu tidak akan begitu tenang. Dia memanggil ahli pembuat pil terkemuka Heaven's Destiny Trading Company, yang juga adalah satu-satunya ahli orang suci alkemis di Ancient Opulence City, He Suming, untuk datang dan membahas langkah-langkah penanggulangan. Orang suci alkemis He, pavilion obat harum di seberang akan membuka bisnis besok. Mereka sudah mengumumkan bahwa ada beberapa jenis pil obat yang akan muncul di pasaran. Apakah itu bisa? Zuo Xin berkata dengan kekhawatiran. Jika dulu, Zuo Xin pasti tidak akan khawatir tentang seorang pemuda alam pelintas ilahi. Tapi sekarang, bahkan He Suming dikalahkan oleh Ye Yuan, dia tidak punya pilihan lain selain memberikan penekanan pada masalah ini. Mendengar perkataan Zuo Xin, He Suming juga merasa kesal di dalam hati. Tapi dia tetap berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, ketua. Ye Yuan ini, paling hanya seorang penguasa alkimia yang biasa-biasa saja. Seberapa besar gelombang yang bisa dia timbulkan? Bahkan jika keahliannya luar biasa, itu tidak berguna jika dia tidak dapat menemukan pil obat tier 6 juga. Saya ingin melihat bagaimana dia akan menggunakan pil obat tier 5 untuk mendapatkan pijakan kuat di kota Ancient Opulence ini." Sebenarnya, Zuo Xin juga berpikir seperti itu di dalam hatinya. Tetapi dia benar-benar tidak yakin tentang langkah apa yang harus diambil. Apakah Ye Yuan benar-benar anak lembu yang tidak takut pada harimau? Ataukah dia hanya seorang bodoh? Menantang Heaven's Destiny Trading Company, dari mana asal kepercayaan bocah ini? Sebagai pemimpin Heaven's Destiny Trading Company, Zuo Xin tentu saja mengetahui tentang penampilan mengesankan Ye Yuan di kota belakangan ini. Tapi dia juga tahu bahwa orang-orang yang disembuhkan Ye Yuan, tidak ada yang menggunakan pil obat tier 6. Ini juga menunjukkan bahwa Ye Yuan tidak dapat mengolah pil obat tier 6. Harus diketahui bahwa kelompok konsumen terbesar di Ancient Opulence City adalah ahli bela diri alam tanpa batas. Di bawah alam tanpa batas sebagian besar adalah orang-orang miskin. Meskipun kelompok ini sangat besar, mereka yang benar-benar memiliki daya beli tidak banyak. Saya ingin tahu apakah orang suci alkemis He memiliki langkah penanggulangan, tanya Zuo Xin. He Suming berkata dengan senyum dingin, "Jangan khawatir, Chairman. Saya sudah menyiapkan pertunjukan yang spektakuler. Saya ingin melihat mood apa yang dimiliki anak ini ketika pavilion obat harum ini mengakhiri bisnis pada hari pertama pembukaan bisnis." Mendengar He Suming berkata begitu, Zuo Xin merasa tenang juga. Tapi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, pertunjukan yang spektakuler, pertunjukan apa yang begitu spektakuler itu? Hehe, kamu akan tahu nanti. Namun, Heaven's Destiny Trading Company kita juga harus mengambil tindakan. Saya ingin membuat anak ini tidak bisa bertahan bahkan satu hari di kota Ancient Opulence, kata He Suming dengan dingin. Meskipun Heaven's Destiny Trading Company dipimpin oleh Zuo Xin, status He Suming sangat luar biasa. Juga tepat karena mereka memiliki He Suming, Heaven's Destiny Trading Company dapat mengatasi banyak hal, duduk dengan kokoh di tahta nomor 1. Zuo Xin menganggukkan kepala ketika mendengar itu dan berkata, "Tentu saja, saya sudah mengatur semuanya. Mulai dari besok, semua pil obat tier 5 Heaven's Destiny Trading Company akan dijual dengan diskon 20%. Jika pavilion obat harum memiliki pil obat tier 6, pil obat tier 6 kami juga akan dijual dengan diskon." Hehe, ketua memang berpengalaman dan jeli, memberikan potongan penawaran 20% sekaligus. Kita bisa menghancurkannya sepenuhnya dalam hal harga. Dia, pemula, saya tidak percaya bahwa dia bisa menghadapi perang perlawanan dengan kita. Kemungkinan besar, mereka akan harus menutup toko dalam beberapa hari. He Suming tertawa dengan senang hati. Huhu, tidak tahu harga yang dibayar oleh pavilion obat harum juga. Ternyata bisa membuat Meteor Trading Company mendukung mereka dari belakang.
tapi saya rasa harga yang mereka bayar pasti tidak kecil. Tapi Ye Yuan memang orang yang cerdas. Dengan menemukan pihak yang mendukung di Ancient Opulence City dengan kekuatan mereka, Meteor Trading Company memang yang paling tepat, kata Zuo Xin. Mendengar bahwa He Suming juga menyiapkan langkah besar, kegelisahan di hati Zuo Xin juga akhirnya sirna. Dengan keduanya secara bersamaan, pavilion obat harum ini pasti tidak akan beroperasi lama. Anak itu tidak punya apa-apa selain surat izin pavilion obat harum. Selain surat izin ini, apalagi yang bisa dia tunjukkan, kata He Suming. Zuo Xin juga mengangguk setuju, dia juga berpikir begitu. Keesokan paginya, pavilion obat harum di Jalan Ancient Opulence dibuka untuk bisnis. Untuk pembukaan besar-besaran kali ini, Meteor Trading Company juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Mereka mengubah seluruh dekorasi pavilion obat harum menjadi tampilan baru, agar tampilan toko ini tidak kalah dengan Heaven's Destiny Trading Company di seberang. Saat para ahli bela diri sekitar melihat situasi ini benar-benar tantangan terhadap pihak seberang. Tapi ketika para ahli bela diri melihat situasi ini, mereka juga merasa senang di dalam hati mereka. Dengan dua kompi perdagangan besar saling bersaing, tidak bisa terhindar dari perang harga. Pil obat yang sebelumnya mereka tidak berani jual, bisa dijual kali ini. Meskipun mereka tidak merasa bahwa pavilion obat harum dapat bertahan lama, dalam periode ini adalah waktu yang paling ekonomis bagi mereka sebagai ahli bela diri biasa. Saat pavilion obat harum belum resmi membuka bisnisnya, manajer Heaven's Destiny Trading Company sudah membuka pintu depannya dan berteriak sekuat tenaga, "Semuanya, Heaven's Destiny Trading Company kami selalu menerima kebaikan dari semua orang. Jadi kami memutuskan untuk memberikan balik kepada teman-teman kami. Mulai hari ini, selama 1 bulan, semua pil obat tier 5 dan di bawahnya dari Heaven's Destiny Trading Company akan dijual dengan diskon 20% tanpa terkecuali." 20%, aku tidak salah dengar, kan? Heaven's Destiny Trading Company benar-benar mengeluarkan modal besar kali ini. Yeah, kualitas barang dari Heaven's Destiny Trading Company sangat bagus, tapi harganya juga sangat mahal. Selain itu, harga selalu tinggi dan tidak pernah turun. Kali ini, untuk menekan pavilion obat harum yang baru dibuka, mereka bahkan menjual dengan diskon 20% selama sebulan penuh. Haha, meskipun kami tidak banyak berharap untuk pavilion obat harum ini, kami masih harus berterima kasih kepada mereka. Apakah kalian dengar itu atau tidak? Pavilion obat harum ini bahkan tidak memiliki satupun leluhur alkimia yang kuat. Mereka hanya bisa menjual pil obat di bawah tier 6. Ya, aku juga mendengarnya. Kekuatan seperti itu, bagaimana mereka berani menantang Heaven's Destiny Trading Company? Heaven's Destiny Trading Company memiliki orang suci alkemis He yang menjaga posisi. Tidak peduli, bagaimanapun juga, sisi baiknya kita bisa membeli pil obat dengan harga murah. Kata-kata manajer itu menyebabkan kehebohan besar di antara para ahli bela diri. Tidak lama kemudian, para ahli bela diri yang awalnya berencana berkerumun dan menyaksikan pembukaan besar-besaran pavilion obat harum malah berlari ke Heaven's Destiny Trading Company satu persatu. Sementara itu, Heaven's Destiny Trading Company dipadati oleh pengunjung di dalamnya, seperti pasar, sedangkan di sisi pavilion obat harum tampak cukup sepi. Namun masih ada beberapa ahli bela diri yang tetap tinggal di sini. Ahli bela diri ini sebagian besar memiliki dana terbatas. Meskipun Heaven's Destiny Trading Company menjual dengan diskon, mereka memang punya niat tapi kurang mampu untuk membeli pil obat tersebut. Oleh karena itu, mereka ingin mencoba nasib di pavilion obat harum di sini, untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan barang bagus dengan harga rendah. Pada akhirnya, sebuah toko obat kelas rendah yang hanya menjual pil obat tier 5, harganya mungkin tidak terlalu tinggi kan? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a